di Komang sedang ngomong Masa saja. Apa ini acara apa ini debat apa ini? enggak Musik lah aja. ini live chat. Itu Biasanya kok aja di bawah. nggak habis. Nggak naikin gue, dia nggak minta naik. Gue jambek-jambekin yang ya you know lah. Yang agak-agak lain. Mbak Ros, you nggak buka komal, Mas Solang. Ini kalau zaman dulu gua sama kakak nih komal komal gibah sampai molor pokoknya. Kakak terus kakak. Hah? Iya. Iya, Apa? iya, tanya kakak terus kakak. Kakak Aing kenapa gitu dia mah? Makin kesini makin kesana. Ini nggak apa-apa kan disebut aja orangnya mah di mana ya bebas. Ada abang Aing juga tuh dia. Kan gue panggil kakak yang datang abang ya kan? Assalamualaikum. Terkakak banget sih kau. Waalaikumsalam. Mbak Ros tuh bosen Mana, gue abangnya ngomongin mana? kok terusin deh. Terkakak. Ada abang Aing naik, Mas Solang mantap. Ini nggak bisa open M kan ya? Iya bang, nggak bisa bang. Aku typing dulu, tiba-tiba langsung diundang oleh Mami. Oh mami namanya. Ini Mami langsung Ini undang. bahas apa nih? Ini nggak bisa open cam ya? Aduh. Ya nggak bisa open cam bang, aman. Selamat lah Oten. Mencari Oten bang. Ini Oh, si, nih bahas apa nih? si tempe ada lagi tadi di bawah bang, si tempe. Aku tahu Tempenya kamu apa? tempe. Itu tadi Aku yang aku tahu tahu kamu kamu tempe. Oh. Iya ya Allah, langaknya minta ampun. Bodoh. Dia emang cuman mau menyoal Dong, kita ya bang. apa? 3 kali 4 kali dijelasin nggak nyambung Mas Solang. Masih aja tanya itu tuh wafat. Ya ampun ya Robbi. Alhamdulillah guys, makanya kita itu bersyukur beragama Islam, alhamdulillah. Alhamdulillah waras ya Bang ya kita. Iyalah, selongor-longornya muslim. Selongor-longornya muslim dia lebih mulia dibandingkan Oten. Udah longor. Nggak sebenarnya Double, penjelasan abang nggak bloton, sulit dicerna loh. Masalah dia nggak mau denger bang. Ya aku pakai bahasa biasa loh, bukan bahasa mahasiswa yang pakai terasi basi, inspirasi Iya. dan segala macamnya. Mudah dicerna insya Allah. Tapi ya itu tadi. Aku sih fakir ilmu aja paham kok. Gimana yang master ya kan? Oh, yang bicara ieu mah mehna mah anu deukeut pisan nya saya mah tibang kurang doang mun mamangna mang uhi heuh geus teu bisa nawa. Ngomong siapa? Itu. Iya, kumaha Jelas. tuh ya. Itu gimana iya? Si abang pakai bahasa Sunda gimana Mi coba Mi? Lu ngatain gue bahasa Sunda gue jelek coba abang yang ngomong. Berani nggak lu? Tapi kalau ada ceritanya gini. Jadi ada orang Jawa jual bakso di Makassar. Ya kan? Nah, karena baksonya ini enak, laris. Ada preman datang makan di situ. Tapi nggak mau bayar gitu kan. Diminta baik-baik nggak mau bayar nih orang premannya ini. Langsungnya orang Jawanya bilang begini. Dia keluarkan badiknya. Bayar kok. Nukana cowok tak boleh nobo. Artinya apa bang? Apa artinya? Itu bahasa Makassar tapi logatnya logat Jawa. Mas. Kau pikir Artinya apa itu? kau pikir orang Jawa nggak bisa nikam katanya. Aku pun bisa nikam maksudnya gitu. Aduh Bang Jibril naik bang. Nukana cowok tak boleh nobo.
No kana Jawa. Takule nopo. Kak kule nopo. Takule Takule. itu nggak bisa nikam. Nobo itu nikam bahasa Makassar tapi logat Jawa. Kayak host ini bahasa Sundanya Mulai, tapi logatnya Betawi Nah, dia. mulai roasting gua depan abang ya. Bang. Iya, kayaknya host kan bahasa Sama. Sunda cuma logatnya logat Betawi dia. Ya sama kalau orang Bugis pakai bahasa Sunda kan. Kumaha damang. Alhamdulillah. Kumaha damang. Makin Kan kesana jadi kan- makin kumaha ada. Kumaha damang. Itu bang apa? Nggak tahu itu. Kumaha damang apa? Tahu artinya? Kumaha damang kan artinya kan apa kabar? Kumaha gimana? Damang Iya, iya. baik. Itu kan bahasa Sunda kan. Tapi Emang yang dia bisa dong. Tapi Wah. yang ngomongnya orang Bugis. Jadi dialeknya kumaha damang. Iya, Ada kali, iya. Ba. Kalau kita kan ada kali, Ba. Apa kabar gitu kan. Begitu. Jadi logatnya itu campur-campur. I know what happened. Ini kata pengantar. Mendayu-dayu gitu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak kare, Pak. Alhamdulillah Bajiji. Oh, Bajiji. Bajiji apa bajiji sih bang? Alhamdulillah damang-damang ji. Malah Campur-campur ya kan. iya. Campur bahasa Sunda tapi logatnya logat Sulawesi. Manggi. Manggi. Malasa ka, Bang? Dia ki Malasa ka? Ah ini bang kata pengantarnya orang Bugis ini kalau begitu logatnya. Dia Mama tinggal orang Bugis sih. Mandar. Aku Busman, Bugis Mandar. Kalau mak orang Mandar, ayahku orang salah, mak orang Bugis. Bugis. Iya, Tadi kalau asli dari Makassar emang Ustaz. iya kalau aku Makassar. Masa ketuanya nggak tahu Makassar. di mana? Mas Solang generasi. Ini enggak cuma Kalau memastikan ibu kalau bapakku Bugis Maros, tapi karena lama di Maros, Oh, Maros itu kan Maros. perbatasan kan. Iya. Iya betul. Kalau Kalau- ibuku Sengkang, Ustaz. Oh, Sengkang ya, cocok itu. Iya. Kalau dulu mungkin kalau di generasi baru mungkin tidak tahu ya. Jadi kalau generasi yang lama tahun-tahun 80-an itu pasti dia kenal radio Gandaria. Dulu di Makassar itu terkenal radio Gandaria. Sebelum sekarang kan Gamasi kan. Nah, personalnya Gamasi itu personilnya itu dari radio Gandaria. Yang empat sekawan itu loh, Ustaz. Masa nggak tahu? Iya, nah radio Gandaria itu Ah. radio Onde-onde lak butopa. Tahu kan? Onde-onde lak butopa. Iya. Onde-onde lak butopa. Nah itu dari radio Gandaria itu dulu. Radio Gandaria itu Iya. punya keluarga ayahku, bapakku. Gua itu suka dengar lagu itu. Kan lucu kan? Bahasanya bahasa lu ya. Dan ngadi-ngadi lu ya. Bahasa apa? Bahasa Oh, sorry. Itu enak tuh lagunya tuh, Ustaz. Apa itu ya? Iya. Onde-onde lak butopa. Ada nggak? Aku nggak ini sih. Kalau ininya karena aku nggak besar di situ. Aku cuma numpang lahir aja di Makassar. numpang lah. Abang ini besar di Malaysia loh. Jangan ngadi-ngadi kok ya. Ardi. Tapi setiap hari Ustaznya bahasa Medan. Aku dengar sih. Iya. Bahasa Kalau Medan. nggak, memang kalau logat kami itu di Tawau itu, Sabah itu, logat kami itu mirip dengan orang Medan, logatnya mirip. Oh gitu. Iya mirip banget persis. Makanya waktu aku pertama kali pulang ke kampung istri kan di Medan kan, orang Kisaran. Terkejut aku tengok, kok logatnya kok sama kami gitu kan. Hampir mirip-mirip lah, ada Melayu-melayunya gitu. Abang lebih keras kayaknya. Aku turun dulu ya. Janganlah. Gimana sih? Kita cari oten ini ya, cari oten. Iya. Kak Rosipa mau itu tuh kayaknya, dia mau live juga itu kayaknya. Oh iya buka komal ya.
Kak Rosipa banyak itu langganannya noten. Iya. Ngantuk banget aku karena Banyak. pusing Itu kalau kapan sampai malam ya? Bentar. Kak Rosipa dulu yang kita pernah ketemu bukan sih di Makassar, bukan ya? Siapa ya? Makassar di itulah di. Lah aku sering ketemu Bang Dio, gimana sih Bang Dio? Enggak, yang di Makassar siapa ya? Kak Rosipa juga apa nggak salah namanya? Bukan, beda. Kita kan di Ada milad dulu, yang di itu loh, Tebet Bang Dio ini. Itihad. Terus yang di Oh, iya, itu Lere. Iya benar. aduh yang arisan itu loh Bang Dio Enggak, soalnya terlalu banyak yang ketemu sama aku. yang di apa namanya Kubamas dulu sama si Emma Iya. Ai. Emma, iya. Si Emma gimana kabarnya Kak sekarang, Kak Emma itu? Katanya nikah sama siapa itu yang orang Komal juga. Oh, Udah nikah, dengar-dengar doang tapi benernya apa enggak nggak tahu deh. oh gitu. Mm-mm. Iya, alhamdulillah daripada dimodusin ya kan. Iya, Iya. Kok tahu. Woi, Bang Dio ini mau modus kayaknya dulu. Banyak loh, banyak gitu modus-modus apologet, habis kongkek lari. Tapi kalau Bang Geo bukan tipe modus, kalau Bang Geo itu enggak tipe modus. Aku enggak pernah. Enggak, Bang dia tuh lantaran terlalu kain, jadi orang suka salah persepsi gitu, GR langsung. Apalagi Ya, bentar, kainnya apa dulu? Kau jelaskan dulu Termasuk kainnya indah itu apa? kali Bang Dio. Sembarangan Bang. Kain itu Kain itu terlalu apa? ramah, terlalu mengayomi, terlalu semua lah Bang. Jadi kan salah paham orang Bang. Kayak mana sih Abang nih? Iya. Masa baper Uni. Istrinya Bang Dio kemana? Enggak pernah. Gua dari awal sama Bang Dio nggak ada baper-baperan. Dia beneran abang gue. Apa lu? Bang Dio. Kalau si Indah, Kak Sarah, itu memang kita real kayak adik beradik gitu loh teman-teman. Walaupun memang nggak ada baper-baper, nggak ada. Iya dari awal aku sama abang tuh lempeng banget. Abang gue gitu. Iya udah abang gitu. Cuman tapi ada juga Indah, ada juga yang baper juga sama aku ada. Ada itu yang si itu tuh sampai DM nggak jelas. Agak lain ya. Aduh. Yang ngajak nikah juga ada. Tolong. ya Allah. Bener loh. Disuruh beli ester CCMI Bang. Itu siapa, Bang? Ester Aku CCMI. coba buka Komal pakai akun ini ya. Apa? Ini ya, ini. Coba buka Komal pakai akun ini. Oke, siap. Siap. Nanti kita merapat. Kalau apa ada yang DM gitu, itu istriku baca loh. Ini siapa nih? Bang istrinya Bang Dio kemana sih? Aku dari tadi nanya. Ada di rumah. Tapi kok banyak ditaksir cewek gimana sih? Ya, Nggak gimana apa-apa, lagi? Ini begini lah. Nggak apa-apa, Maunya orang Bang. ganteng. Aku harus menerima Yes, ya. takdir sebagai orang ganteng Jabodetabek. Iya betul. Aku turun dulu ya, Kak. Siap, Kak. Ya, assalamualaikum. Ternyata perempuan itu berat juga kalau nikah sama orang ganteng Ustadz ya. Wow. Aku pernah ditawari jadi abang mau nggak katanya, Ustadz mau nggak jadi ayah dari anak-anakku. Oh lama. Why? Bener loh, beneran. Demi Iya, itu Allah bikin beneran. merinding loh Bang. Bikin merinding itu tawaran itu. Abang gimana rasanya ditawarin begitu? Ya aku mikir lah, anakku 5, ya kan dia anaknya 3, 8 dong yang aku tanggung, mati lah aku. kecuali anak 3 itu aku yang bikin semua, oke lah. Ini bukan aku yang bikin kok, aku pula yang nanggung ya kan. kecuali kalau dia zatu jamalin wa hasabin wa malin. Nah, itu boleh lah. Aku pertimbangkan Artinya itu. Apa tuh? Bang, Apa artinya itu? Kalau dia zatu jamal yang memiliki kecantikan, wa hasabin memiliki nasab yang baik, wa Oh, malin dan iya. memiliki harta. Harta. Memiliki harta.
cantik, Iya. keturunannya bagus dan berharta. Oh, itu aku pertimbangkan itu. Boleh nanti aku masukkan dulu ke ini kalkulasi, hitung dulu kan. Walaupun anaknya tiga bang. Iya, walaupun anaknya 3 anak apa. Kalau dinnya bagaimana, Ustaz? Din. Apa? Din. Kalau dinnya bagaimana? Din ini kan yang terakhir. Din itu kenapa diletakkan di akhir? Karena itu penentu segala-galanya. Iya betul. Iya sih. Walidini Hadisnya gitu sih, Ustaz. dan terimalah dan lihatlah karena agamanya. Itu yang terakhir, yang keempat kan. Iya betul. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Hendak yang kau pilih yang punya agama yang baik, maka taribat yadaka, tanganmu pasti akan beruntung. Tanganmu berdebu maksudnya kau pasti beruntung. Kalau wanita soleha itu masya Allah gampang dididik. Kalau aku yang marah dia diam. Kalau aku ngomong A dia ikut. Sekali aku ngomong dia ikut. Suruh A dia laksanakan, suruh B dia laksanakan. Yang penting bukan maksiat. Terus kalau ngomong tutur katanya lembut. Abang mau makan apa? Ya kan? Abang mau sarapan apa? Alhamdulillah. Nggak ada tuh kayak tadi tuh Oten tadi tuh. Woi makan dulu, woi berhenti. Woi. Iya sampai keturunkan dia. Aku yang malu dengarnya. Astagfirullah. Kok laki-laki gitu? Kayak istrinya si Melvin ya bang. Siapa itu? Si Daryl istrinya. Daryl kan juga teriakin begitu di kamar kakak. Astagfirullah. Ya macam mana lah, nggak ada syariatnya mereka kok. Ngeri. Izin, Ustadz Dio izin. Iya kak. Kalau misalkan tadi yang Ustadz bicarakan tuh, kalau suaminya perintah dia nurut, kalau suaminya bicara dia dengerin gitu kan. Berarti itu harus tergantung suaminya dulu seperti apa ya bang ya? Gak mungkin lah misalkan Gimana kak? suaminya istrinya solehah tapi suaminya kayak preman gitu kan, kayak gimana? Berarti harus tergantung suaminya juga dong bang kalau begitu bang. Iya dong. Suami istri itu kan tergantung didikan suami. Kenapa ada istri yang selingkuh ya? Karena mungkin suami itu kan selingkuh juga. Cerminan gitu lah ya Ustaz ya. Iya. Pilih-pilih. Dia kan lihat pemimpinnya. Kenapa ada istri yang keras? Kalau ngomongnya itu kurang ajar ya karena mungkin suaminya keras, kurang ajar juga. Iya, namanya cerminan. Iya. Tapi kalau misal yang Ustadz tadi narasikan tentang hadis yang 4 karakter wanita itu, kalau dibalikkan, bagaimana perempuan mencari laki-laki itu melalui walinya itu cuma 2 loh. Iya. Makanya kalau dia orang yang bertakwa kepada Allah, maka Nabi perintahkan kan jangan ditolak. Kenapa? Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Iya. Kalau ada anak perempuan, kita punya anak perempuan nih, terus ada yang mau lamar nih, Yang lamar ini kita tahu nih, dia adalah orang yang bertakwa, hafal Quran mungkin, apalagi dia santri, ya kan? Terus pekerjaannya juga bagus, ya, jangan ditolak, itu baik itu. Iya banyak yang gitu. Teman-temanku banyak yang gitu. Selesai ini nikah, selesai lulus hafal Quran, langsung nikah dia sama perempuan yang dijodohkannya itu. Oh, apalah kalau bahasa kita itu apa ya? Pengen juga kita, ya mau gimana lah. Kita harus lanjut kuliah dulu. Ya, alhamdulillah. Insan, assalamualaikum Insan. Ini bang. Assalamualaikum wabarakatuh. Ini Insan. Bebek donat. Enggak kira abang ini orang Ya, Arab lanjut. tadi mau minta donasi. Bercanda ya bang ya, bercanda bang. Ya, biasanya kan kawan-kawan dari luar kan naik, terus kita arahkan kawan-kawan ngedit ya biar mereka dapat juga. Iya.
Lagi masa-masanya bercanda Ustadz ini. Biasanya kok di Komal mati Oten tuh di Puki makanya kan. Iya. Kalau saya Bang lihat Dio tuh tuh tuh, makanya asli aku- dari sini guys. Makanya aku nggak mau diskusi sama muslim. Kalau sama muslim tuh apa, kasihan, takut melukai kan. iya betul. Kalau Oten aja lah. Kalau Oten mah biar luka mau berak-berak sampai terkencing tinggi nggak apa-apa. Kita kan kemarin tonton tuh diskusinya. Sama Oten tuh ini nggak kasar, dia tuh paling mana datanya mana sampai kelepek gitu. Oten nggak bisa nge data tantrum sendiri. Oten biasanya begitu kalau Bang Dio, nggak mesti keluar kata-kata gimana gitu. Tapi teman-teman, aku rasakan ya sekarang tuh alhamdulillah makin makin soft ya, makin lembut, makin adem lah. Iya. Kalau dulu teman-teman, waktu awal-awal aku kenal TikTok inilah, itu Iya. kalau diskusi sama Oten sehari aja, satu hari aja, itu 3 hari itu nggak bisa live lagi. Kenapa? Habis suaraku. Abang tergantung Komal abang live lah Iya. kayaknya. Iya, ngegas terus aku tuh. Tanya tuh si Bang Temon itu. Aduh, nggak bisa Limbon hari ini, nggak bisa. Kenapa? Serak ya saat iya serak, habis suaraku. Kadang sampai ngajar pun nggak bisa ngomong aku, kadang habis suaraku. Tadi kan sempet naik tuh abang, yang sama si tempe tadi kan, longor kali 4 kali dijelasin nggak nyambung. Iya, ngajar Ya, itu dia tuh bagaimana? kurang ngajar. Kalau depan-depanku tuh aku tendang mukanya tuh. Ngapain tuh? apalagi kalau kita jelaskan tentang bahasa Arab itu Ustadz, baru dia nggak punya pengetahuan paling Tapi- dasar lah tapi- gitu, pasti kita Iya. nggak paham. Tapi percaya nggak teman-teman? Oten itu kalau depan kita ngomong depan kita nggak begitu. Nggak begitu mereka itu. Di sini doang itu begitu. Kalau kita ketemu langsung tuh, oh iya, nggih, atau Namanya iya, ular iya. beludak bang. Kemarin Iya. kemarin kan aku ada konsultasi suami istri. Nah, suaminya itu mualaf. Nah, terus salah satu yang dipermasalahkan oleh istrinya si mualaf ini masih sering konsultasi dengan pamannya orang Kristen. Nah, Oten. Nah, terus ngomong tuh, gimana Ustaz? Nanti si kokonya ini mau datang juga ikut, nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Oh, Ustaz nggak keberatan? Oh, nggak apa-apa. Aku bilang, dalam hatiku ya nggak apa-apa. Makanan Kalau apa dia itu? semprot aja sekali. Makan ya juga dia. tapi alhamdulillah teman-teman, dari awal aku tunggu dia tuh ngegas kan, ternyata dia nggak ngegas juga. Namanya hubungan suami istri itu kan sekarang kita kasih nasihat itu kan, terus kita dengarkan kedua belah pihak. Nah, aku kiranya tuh nanti ini mau berontak nih si kokonya atau gimana, ternyata alhamdulillah baik loh, baik banget. Iya terus bercanda dia nggak ada dia. Aku dalam hatiku ini kalau dia ngegas ini habis nih, ku bikin nangis dia di sini. Ku bikin ampun dia. Paham enggak? Makanya aku rasakan ini beda ya ternyata ya. Vibes Komal beda ya bener, karena nggak tatap muka ya bang, jadi ada keberanian. Iya, ya. itu. Nah, itu betul. Jadi kalau tatap muka, dilihatnya muka aku tatap matanya langsung kencing dia. Ya kan? Iya. Baru ketemuannya dia lihat aku aja keluar, umpamanya aku keluar dia pakai jubah, terus pakai Aku kopiah. pertama kali ngeliat abang kan di itu kan, di apartemennya Bang Jenggot. Suma itu kan. Ih ngeri kali bah. Ya. Auranya itu aura ini kan. Oh, berasa mau Aura-aura dilepeh perang gue, gitu. buset. Enggak, tapi ini deh waktu itu sebenarnya aku tuh di mobil ini aku sudah siapkan ya baju ketemu kawan-kawan, seperti aku sesuaikan lah kalau mau ketemu kawan-kawan ini pengajian. Iya abang pakai kawan-kawan jubah yang- waktu itu, aku jadi itu. Nah waktu kenapa kan aku buru-buru kan karena waktu itu mau isi taklim deh waktu itu. Iya betul.
Nah, aku mau ngisi taklim tuh di Tangerang lagi. Sedangkan waktunya mepet kan, mau ketemu kawan-kawan itu. Makanya aku, udahlah pakai jubah aja lah udah. Tatapannya Ya. tajam gitu kan, wish pakai Iya. jubah. Aduh, gue berasa paling najis di dunia itu. Cemana mau tatap muka Ustad? Cemana mau tatap muka? Cemana mau tatap muka coba? Di Komal aja pun dia nggak berani open game. Kalau dia berdiskusi, mau tatap muka pula. Giliran Bang Dio madep itu ya ngeliatin orang-orang, gue nunduk langsung, gue nggak mau adu mata sama Bang Dio, takut. Itu kalau diskusi online Ya kan? sama offline tuh beda ya, Bang Gio ya? Beda. Bang Dio tuh kalau Karena diem itu waktu itu angker, belum guys, kenal. beneran. Abang tuh kalau diem angker beneran, angker. Diem ya? Iya, gue ngomong gitu. Tapi kalau sudah kenal, kita ngobrol, Iya. udah enak itu kita Ya, aslinya ngobrol. begini Bang Dio, chill. Bocor Iya. malah kan. Iya, tapi kalau belum ketemu, belum tahu, belum kenal, terus awal ketemu gitu kan. Aku begitu, kalau ini diam aja. Gitu. Tapi kalau ngobrol enak, kita ngobrol santai gitu kan. Diemnya tuh sambil menyimak, sambil menelaah kayaknya nih Bang Gio nih. Iya dong. Aku sambil baca karakter juga, baca Iya. karakternya. Diem Indah matanya siapa. ngeker, weh, beneran diem matanya ngeker gitu. Diemnya itu Wah, pokoknya angker sumpah, angker. Lihat Sarah gitu kan, aku baca-baca tuh karakternya mereka ini, oh begini karakter mereka ini kayak begini. Jadi aku menyesuaikan. Kalau aku kalau kita berteman itu apa ya? Kan kata Nabi SAW apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia, bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang Baik. kan. Ya, kalau mereka bahasnya tentang A ya kita ikut bahas A selama tidak ada pelanggaran syariat ya. Iya. Gitu. Tapi kalau agak Coba kurang Ustadz ajar perhatikan atau kalau agak- santrinya Ustadz pasti menunduk semua kan Ustadz, iya enggak? Kalau santrinya Ustadz lagi tuh Ya, aku- bertatap muka sama Ustadz pasti menunduk dia kan? Oh, kalau santriku pada enggak ini bang, nggak berani mereka nengok aku. Kecuali kalau lagi menjelaskan. Ya iya, sama. Mereka nengok aku. Ya, Tapi sama. kalau aku lagi ngomong suruh ini begini nggak berani mereka. Nah, Tunduk dulu mereka. aku pernah nih Iya. teman-temannya. Jadi aku ini cerita pengalaman lah. Tapi bukan ini ya, bukan mau menjustifikasi orang-orang tertentu atau sifat tertentu. Jadi ceritanya itu waktu aku awal-awal baru pulang dari Malaysia ke Indonesia. Nah, kan aku pulang kan logatnya kan beda. Logat kami itu beda dengan logat Sulawesi, itu beda banget, jauh sekali bedanya. Jadi aku dia mengamati gitu kan. Terus kadang aku kalau pulang itu aku contohin tuh di mana nih itu ini Ji. Jadi aku contohin gitu teman-teman. Aku Iya. hafalin logat mereka. Nah, jadi pas kita lagi ngobrol-ngobrol itu, aku kan orangnya nggak merokok, ya kan? Aku nggak merokok orangnya. Tanya Indah ini, dia tahu tuh. Bukan merokok. Nah, jadi si kawanku ini ya dia lebih tua 2 tahun dari aku. Nah, terus dia panggil, Dio, rokok katanya. Enggak, aku bilang gitu kan. Enggak merokok bang, aku bilang gitu. Cemen gitu kan. Aku, wah apa cemen nih? Kayaknya mau aku nih gitu kan. Kalau tidak cemen gitu, oh, aku diam aja. Senyum aja karena aku nggak begitu ngerti kan. Nah, terus dia datang tuh dekat aku, terus dia bilang di sini tuh kalau orang nggak merokok dianggap bencong katanya. Waduh. Sama kayak ceritanya Ustadz Somad itu. Nah kami bilangnya bencong. Ih wallahi ini teman-teman terjadi nih. Jadi geram lakukan marah lakukan kan. Ini tolo. Orang tuh di sana tuh kalau orang akrab tuh dipanggil ini tolo, ini tolo, itu biasa. Tapi aku kan baru ya, aku baru beradaptasi. Aku mikirnya, ini orang kok dongok-dongokin aku, tolo-toloin aku gitu kan. Kasar banget nih orang. Nah, terus dibilangnya lah begitu. Di sini tolo.
Kalau orang nggak merokok itu dianggap bencong. Iya. Aku udah mendidih nih, udah mendidih nih. Terus ditariknya tuh asap rokok, disemburkannya depan mukaku, teman-teman. Wah, ngamuk lah. Langsung aku bilang sama dia, jadi kau pemberani kau. Diam dia kan? Kaget dia kan? Jadi kau pemberani kau. Diam dia. Tidak, Ji. Apa, Ji? Kalau kami bahasa itu enggak lah, Iya. canda doang kok gitu. Ya udah, kalau Bercanda, kamu Ji. pemberani, ayo one by one kita di sini. Iya. Aku langsung gitu. Ya kalau kamu pemberani, ayo one by one kita di sini. Main baku hantam kita di sini gitu kan. Siapa yang mati? Siapa yang mati duluan? Enggak, Iya. bercanda dia gini. Langsung takut dia. Takut ya. Langsung berani. Wah. Aku kalau merokok iya memang enggak merokok, tapi kalau bilang berkelahi, wah aku lah jagonya, insyaallah aku jagonya. Bang Dio tuh kalau udah tegas dikit, ada emosi secuil aja itu ngeri loh, sumpah ngeri. Iya, agak sering nyimak juga. Gimana ya Aku gue? punya Dulu ngeri guys, dulu kalau aku pernah ini ya, memang aku kalau ini memang nggak merokok, aku nggak pernah, nggak, bukan ini ya, karena memang gen dari kakekku. Aku kan tanya bapakku, Pak, bapak merokok nggak? Wah, mana aku merokok, nggak pernah aku merokok, kata bapak. Aku tanya, terus kakek merokok nggak? Wah, apalagi kakekmu, nggak pernah merokok kakekmu. Aku tanya lagi, kakeknya, bapaknya kakek sama nggak merokok. Jadi gen dari bapak itu nggak merokok, teman-teman. Ngerokok ya. Iya, jadi memang makanya banyak kawan-kawan itu yang heran. Semua ini sekarang ya aku kumpulkan, aku coba kumpul dari Facebook itu, kemudian sampai sekarang terkumpul itu di grup kita itu ada sekitar 28 sampai 30 orang. Itu kawan-kawan lama aku semua itu waktu dulu-dulu. Semua mereka merokok, aku doang yang enggak. Saya enggak kalian. wih, mantap. Percayalah, ini di grup Iya. abang aja, abang sama Julius doang yang nggak ngerokok, ya kan? Ya, di API pun gitu juga. Aku sama Bang Jul yang nggak ngerokok. Tapi aku pernah kalau nggak salah lihat Bang Jul ngerokok juga, pernah kalau nggak salah. Oh, Dia baru berhenti juga kayaknya. berarti abang doang yang nggak ngerokok. Kalau nggak salah ya. Susah itu Ustaz, kalau kamu berhenti ngerokok tuh susah. Iya. Makanya aku bilang nih sama kawanku itu yang tadi yang ku ajak itu kan. Yang ku ajak bukan. Aku bilang begini. Tidak semua orang yang merokok itu pemberani. Dan nggak semua pemberani itu merokok, aku gituin. Iya betul. Oh iya. Maaf. Jadi dia minta maaf. Kan? Rokok tuh bukan patokan ya bang ya, bukan patokan dia tuh laki-laki gitu ya. Iya. Bukan Iya. patokan lah. Iya. Orang maaf ya, Keberanian. orang bencong pun banyak Banyak juga. kok di kota-kota itu. Banyak orang bilang gini teman-teman, masalah berani atau enggaknya. Banyak orang kaitkan berani itu kalau dikaitkan dengan suku. Oh, kalau dia suku fulan pasti berani. Kalau suku ini enggak gitu juga. Yang namanya berani itu bukan enggak dilihat dari sukunya, enggak. Berani ya berani aja. Itu sifat kan. Makanya dalam Islam itu sifat pemberani itu terpuji dalam Islam itu sifat syuja'ah. Sifat pemberani itu terpuji. Dan Iya. sebaliknya sifat pengecut, sifat penakut itu tercela. Jaban, orang penakut, pengecut itu tercela. Kalau sifat pemberani itu terpuji dia. Jadi itu nggak ada kaitannya dengan suku, nggak ada kaitannya dengan apa Ada. namanya daerah, nggak ada. Iya, Kan banyak orang bilang, oh ini orang berani semua nih, orang mana nih, orang suku ini. Enggak juga. nggak semua Banyak kok sih. kita dapatkan. Iya. Aku dulu Bisa pernah. kita contoh kok dari sejarah kok. Umar bin Iya. Khattab Aku di tempat-tempatnya itu orang-orang lemah semua, tapi ternyata Umar bin Khattab berani dia. Wow, singanya Islam itu. Aku dulu pernah, teman-teman, punya kawan orang Cina. Namanya siapa ya, lupa aku namanya. Udah lama banget itu, aku masih kerja dulu waktu ya habis sekolah lah di Malaysia dulu. Aku rasa ya orang temanku yang orang Cina yang aku kenal tuh yang pemberani cuma dia doang kayaknya. Asli berani. Kan selama ini kan kita ininya kan, oh Cina itu, kalau orang Cina ngecut gitu kan,
Ayam karan, kalau kami bilang ayam karan, ayam itu, ayam potong. Ayam sayur. Tapi, iya. Wih, tapi ini kawanku, ngeri kali bah, asli. Manajer ya di bawahnya. Kami kan dulu bagian frozen kan, potong ayam itu kan. Di manajer kita tuh apa, banyak mulut. Ini apa salah semua. Tahu nggak apa dia teman-teman? Dipotongnya ayam itu, dibelah duanya, dihampasnya di depan manajer itu. Cepat, langsung terbelah dua ayam itu. Langsung dia bilangnya apa? Ini salah, itu salah. Lu orang mau apa? Makanya aku tuh bisa logat mereka tuh dikit-dikit bisa aku. Kenceng-kenceng itu bosnya. Lu orang enak, lu orang banyak cakap ah. Semua enak lu bilang ini salah, semua lu orang yang bikin semua salah. Lu mau apa? Lancau tadi gini. Woi, manajer kurang ketar-ketir keringat dia langsung kabur dia. Apa enggak dipotong dia sama yang potong itu? Orang Cinanya datang bang, orang Cina. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tawa. Waalaikumsalam. Maaf ya kalau aku nostalgia nih kalau dulu kawan-kawan dulu. Itu takutnya sama yang kata-kata belakang Stadio. Tapi asli kok dia, masya Allah ini kawanku ini, dia oten, tapi baik dia sama aku. Dia baik banget sama aku. Karena kami punya karakter yang Takut sama sama. kata belakangnya tadi itu, coba diulang Stadio. Apa? Kata-kata Apa? belakang. Takut sama kata-kata belakangnya. Ya dia bilang gini, lu orang mau apa lancau lo gini. Dia bilang gitu. Nah itu dia takut. Apa itu artinya kok? Itu kalau di Madura tuh lancor itu celurit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau di kami, kalau di kami di teman-teman duluku itu kalau sudah ngomong begitu itu udah ucapan kotor, itu kemaluan laki-laki itu. Iya. Itu diperjelas sama Stadio. Iya. Udah diperhalus Oh iya, celurit. tapi asli kok dipotongnya ayam itu kok sampai terbelah dua ayam itu langsung kabur tuh manajerku, coba lah. Besoknya dipecat dia. Oh. Bang, ada yang nyenggol cari abang di masalah bawah kan. bang. Bang, ada yang nyenggol abang di bawah tuh bang. Maksudnya gimana? Dio, Dia kenapa setan meniru Isa? Kenapa nggak niru Allah katanya? Kurang ajar. Naik aja, naik. Bisa Jangan karena dulu lah, kepingannya. aku mau. Kenapa nggak meniru Allah? Besukan sepingannya. Aku lagi mode kalem aku nih, teman-teman Abang Oten lagi dengerin aja di kecil, bawah ya. Oten. Wah, iya di bawah aja Aku lagi kok. nostalgia aja nih ngobrol-ngobrol ya kan. Jadi teman itu tuh satu-satunya mungkin lah Oten yang aku kenal yang pemberani. Satu-satunya mungkin. Ada beberapa kawan-kawanku juga yang dulu Oten tapi sekarang dia sudah masuk Islam. Alhamdulillah, Allah Gitu Akbar. lah. Kebanyakan kawan-kawan Oten itu ya gitu, nggak ini. Kebanyakannya nggak berani. Inilah satu-satunya nih asli Cina dia. Wah itu kalau sama aku jalan itu kita ini, ayo Dio, kita besok malam libur ke Flamingo ah. Flamingo gitu. Apa itu bang? Adalah Klub. Flamingo itu. Iya, klub. Tapi aku nggak bisa kan karena waktu itu dilarang keluar sama keluarga itu, kalau sudah pulang kerja ya nggak bisa kemana-mana lagi. Cuman kalau di kampung oke. Kan itu kan di bandar itu di kota. Iya ada kawan-kawan ini disapa-sapa dulu host. Ada Siap. Kak Icut, ada Kak Titik. Ini adik-adik kita semua bang. Ini kata pengantar ini namanya Ardi. Umurnya baru 21 tahun. Icut, ini umurnya Belum 20 sampai, tahun. belum nyampe, woi, belum nyampe. Oh, iya. Adik-adik Kalau Titik ini, kita Titik. semua bang. Apa? Titik ini si Ernita itu yang di lagu-laguin sama kakak tuh. Nih, coba cek sound guys. Nah, yang titik itu bulan
Iya, itu Ernita yang sering dilaguin kakak. Ernita Sunario itu kan ibunya si itu. Nggak pakai Sunario. Mohon maaf. Enggak ngasih tahu doang Ernita Sunario. Itu Kalau- anaknya si itu Ada abah, ada anak abah. yang menang, Itu abah menang. kita itu. Abah Mana Hamid. itu loh? Abah, Kalau Bang Alhamid Betul, tahu Pak. tuh. Bang Hamid nggak usah disapa, ntar juga nyaut sendiri dia mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjir. Kalau Bang Hamid tahu. Banjir. Dulu Bang Hamid dulu lagi ada- mau dulu cerita, ada mau akun- curhat. Bandung banjir, Bang. Enggak, dulu ada akun Icut juga, Icut, tapi orang Aceh atau orang Sumatera dia kalau nggak salah. Kalau Ini Cut siapa biasanya dia? Orang ada. Sunda ini. Icut, itu akunnya Cut betul. Ini Icut, Bang. Ini orang Sunda, Bang, orang Sunda. Teteh. Oh. Iya, Keren tete juga ini ya, tete Sunda. Ini tete Sunda Oh ini iki orangnya. wong Sunda KB to. Oh iya. Iya. Coba, Mami, lu beraninya nge-roasting gua tuh, roasting Bang Dio tuh. Masa bahasa Sundanya kayak gitu, jelek banget. Coba gimana? Minta-minta you nggak bisa bahasa Sunda nih. Enggak, giliran gua bahasa Sunda gua dikatain, lu gak usah bahasa Sunda lu jelek kata si Mami. Do Gustin Oh. Sageng. Coba Bang Dio tuh. Lu roasting Bang Dio tuh. Masa dia pakai bahasa Sunda Logatnya logat Makassar dia. Kalau Bang dia tuh Sundanya logat Makassar. Ah, coba Kayak bilang enak banget. Ah. Kalau Dulu aku Sunda punya itu teman. Ya lanjut kok lanjut. enggak, kalau Sunda itu mirip dengan Korea. Hai Oh, Mas iya. Tio. Nah, Mbak Dika mana Kang? Nah, Kok keren, jadi keren itu. Nah, janganlah. Oh kalau aku malah kalau Sunda itu mirip Jepang kok. kok bisa? Coba kayak gimana? Kayak gimana? Kumaha, damang. Icut langsung kabur. Ya nggak tahu Bang Dio tuh aslinya kayak gitu, guys. Lucu. Ya bercanda. Dulu aku punya teman orang sampai sekarang kita masih berteman orang Sudan. Nah, dia tuh kan sering kumpul sama kawan-kawan Indo kan. Nah, kenalan tuh. Dia tanya nih, orang apa? Orang Sunda. Nah, Sunda itu apa bahasa ininya? Bahasa Arabnya kalau kaifahaluka, apa kabarmu? Oh, kumaha damang. Oke. Terus ketemu sama aku. Kamu orang mana, Dio? Aku Makassar. Ah, kalau kaifahaluka gimana bahasa ininya Makassarnya? Aku bilang agak kareba. Oke, agak kareba. Agak kareba. Terus Agak ketemu kareba, lagi. iya. Ya, terus ketemu lagi sama orang Jawa. Kalau orang Jawa gimana bahasa ininya? Nah, teman-teman tanya tuh. Apa gimana kalau ya piye kabare? Ya kan? Piye kabare. Nah, terus kalau bahasa Indonesianya gimana? Apa kabar? Jadi kalau ketemu itu, Assalamualaikum Dio. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kumaha damang? Agak kareba. Piye kabare? Langsung empat dia sebut. Semangat dia semangat kalau apa belajar bahasa. Dia memang jago bahasa Arab dia tuh, masya Allah kawan gitu. Sekarang Kumaha jadi damang. Ya, bukan apa kabar Bang Dio. Itu kan damang sehat. Dia nanya gini, gimana sehat Ya. gitu. Bukan apa kabar sebenarnya. ya Sehat gitu. ya maksudnya enggak, jadi waktu itu kawan-kawan itu kan kalau kawan-kawan Sunda kan kumaha damang gitu kan, itu apa maksudnya, jadi dijawab lah kawan-kawan, oh itu artinya dia nanya kabar gitu kan, Iya. kurang lebih kayak nanya kaifahaluka gitu Pak, Bang Dio, bagaimana. ini orang Betawi jiwanya meronta-ronta, nggak disebut Bang Dio. Ini Betawi ini si Ernita. Betawi Betawi gimana ya, gak ngerti gue Betawi mah, kagak ngerti sumpah, kagak ngerti. Mau Bang Jibril Ernita, lu mau begitu mau Bang Jibril, dia Betawi banget sumpah. Betawi Ah iya, sama Bang Jibril Betawi tuh. Ustadz Buah kalau di kepret pondoknya lo ya. Ustadz itu santrinya Ngomong belajar lo, bahasa buah Arab ya kepret Ustadz lo. ya? Kenapa? logat bote. Kalau di pondoknya Ustadz itu santrinya pada belajar bahasa Arab ya Ustadz ya? Iya dong, bahasa Arab dong.
Oh, bahasa Arab ya. Belajar bahasa Arab. Hmm, hmm. Iya. Kalau dulu kami masih mondok dulu tuh, makanan kami itu ya belajar sorof sama jurumiyah. Ya Nahu, seperti ya. pondok-pondok yang lain lah. Oh iya, belajar kitab gundul gitu lah ya. Yoi, yang gundul. Heeh. Jadi Oh, kalau saya beda. saking Kalau saya beda. saking rajinnya kita. Kalau kan ada ilmu tasrif kan, ilmu tasrif itu memalingkan kata. Contohnya gini, Iya. doroba betul. dorobu ya kan. Dia seorang Ah, itu yang laki-laki bahasa musik. memukul. Dia doroba yadribu doroban doribun madrubun idrib la tadrib madrubun midrobun duriba yudrobu. Saking rajinnya kita mentasrif, semua ditasrif. Ya. Kalau kita lihat ada santri pemalas, malasu, ente pemalas katanya. Ya. Ditasrif semua kita. Oh itu bercandaan abang sama kakak itu begitu ngomongnya tuh. Ya, dompala dompala itu dongo. Itu mah bahasa Makassar, itu bahasanya Ustadz Dasat Latih. Beleng-beleng. Bahasa Makassar ya. Dompala beleng-beleng, apalagi Beleng-beleng. Mas Solang Itu seorang itu soal itu rusak. rusak. Nah, Maksudnya makanya bahasa kalau Abang guru juga kan? bilang masolang generasinya, Iya, iya. rusak generasi itu. Soalnya itu bahasa itu. Kan Bang Sumba kan sering itu keluar tuh bahasa gaulnya tuh, bahasa gaul orang Makassar. Masolang itu ya, iya. Karena aku tawa sendiri. Lucu Bang Sumba itu kalau lagi agak-agak ini kan sama Oten yang agak ngeyel gitu kan. Nah, itu Putar. keluar itu bahasanya. Itu kalau ketawa dulu, hehe, masolang generasi. Iya. Kalau Mas Iya. Solang ditasrif gimana? Mas Solang Apa? Di tas serif masolang gimana tuh katanya? ya lupa Agak susah Pala gitu ya kalau lupa lah. kata. Mas Solang Kata susah ya. Mas. Itu kan dia itu kan bahasa mesolang generasi itu kan ada logat apa ada dialeknya. Kalau pakai dialek Sunda ya nggak bisa lah. Masolang. Coba kalau ini, coba kalau generasi ini Nggak nggak cocok, cocok kalau pakai logat Betawi atau logat Sunda nggak. Pakai logat Medan masih bisa bang. Masolang generasi. Masolang generasi. Jangan kita tanya masolang generasi. masih masuk kayaknya itu. Bahasa Bugis Makassar jadi logat Medan. malasa kapang tahu weh. Yang biasa kan bilang gitu, malasa kapang weh. Ini sakit kayaknya nih orang ini katanya. Lain ditanya dan dijawab. Malas ya anak kali. Ini Kang Hamid ada yang nyari. Siapa? Itu kan Siapa, gambarnya kok? macan. Tarsan no nyusul no di bawah. Kami itu lagi kebanjiran dia nggak bisa kemana-mana. Oh hujan, iya banjir iya. Ya banjir dia di Bandung banjir. Banjarayu banjir. Iya. Banjarayu banjir. Berikan ganti yang lebih baik insya Allah. Bang Dio tahu lagu apa album pertamanya Senada Apa itu? tahun 94. Belum lahir aku, belum lahir. Senada. Nah, ini ada Senada. cerita. Jadi saya itu ada cerita dan saya sampaikan kepada Agus Senada ketika kita satu panggung. Waktu itu Grup saya nasi baru nada. Senada. Saya sering jumpa sama Agus itu, sering satu panggung. Nah, saya itu dulu habis tahun 94 itu terakhir ke gereja, saya pindah ke Jember. Di Jember saya dikenalkan dengan lagunya Cat Stevens. Yusuf Islam. Oh, Nah, terus kalau aku Hah? kalau artis Indo aku kurang paham. Kalau artis Malaysia paham aku. nah itu Karena aku itu mirip besarnya di seangkatan Malaysia. sama Poppy Mercury Nggak kenal. Oh, angkatan lama. sama
sama Poppy ini, Boy sama siapa aja abang nggak tahu pasti itu. jelang wafatnya Nika Ardila itu. Oh itu udah lama itu kok. Penyanyi Laos itu kan. Kenapa? Penyanyi lama tuh. Amy Search. Amy Ah, Search. Amy Search, Amy 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 Search. Isabella kan, Isabella. Iya, Isabel. Nah itu Senada ngeluarin ini nih, ngeluarin album pertama kan. Begitu sampai di Jember saya dikasih tahu sama teman-teman nih nasid apa, nasid itu lagu apa kan kamu sering dengernya tuh ya lagu-lagunya Isabella, ya apa gambaran cinta gitu. Jadi kita rubah, kenapa haram. Terus gimana kita ambil lagu yang berzikir, dikenalin lah saya tuh sama lagu Senada, dipinjemin. Begitu saya setel Allahu Akbar, saya bilang gua udah bosen dengan lagu gereja, disetelin lagu kayak gini. Ini mana nadanya nada gereja, saya bilang. Ya nada gereja. Makanya gua rubah tuh. Nah akhirnya satu hari ketemulah saya sama Agus Itwar. Sama Agus Itwar, saya bilang, Bang Agus, tahu nggak album pertama ente tuh saya kenal tahun 94 di Jember, saya bilang. Oh ketawa dia. Saya bilang album ente itu yang nemenin saya dalam belajar Islam. Ah seneng dia tuh, Masya Allah kata dia. Cuman pertama kali saya kenal album ente, saya tuh kaget. Kenapa? Gua lari dari gereja, dari lagu-lagu gereja, ketemu lagu Senada, nadanya mirip lagu gereja. Iya syairnya doang beda. Dia kan acapella kan. Kalau di gereja kita kan kadang nyanyi acapella. Akapela, bukan acapella sih, akapela kok. Kan kearifan lokal. Kearifan Itu kan yang lokal. pakai suara mulut itu kan. Pakai suara. Ketik aja nanti apa album pertama Senada. Wah persis sudah lagu di gereja. Persis saya lagi kur di gereja, beneran. Apa itu lagunya itu? Baru tahu aku. Kayak gimana sih kalau lagu Lupa di saya gereja? nadanya aja sih. Nadanya aja sih yang saya ingat itu. Yang apa reaksi saya itu pertama kali denger itu yang saya ngoceh sama teman saya itu. Apa lagu ini? Mendekat Stephen, saya bilang. Nah nggak lama keluar Nada Murni. Nah Nada Murni lebih bagus dari Nada Murni itu. Ada almarhum Asri Johan. Terus Nasri Johani sampai sekarang. Nggak kenal pasti ya. Kalau Indo ini kurang ini aku bang, kalau artis-artis Indo. Kalau artis Malaysia kenal aku. Raihan Dari kenal tuh Raihan. Ya Raihan itu Nasri Johani itu. Tadinya di yang Twitter itu. yang SD12 itu yang masih ingat nggak kalian? Kalau SD12. dari Raihan itu banyak aku hafal lagu, nama-nama nabi itu lagi dari lagu Raihan itu. Oh gitu. Dan Pasar Moon yang gitu. Itu Maribet. Oh, lah itu lebih tua Maribet. Kenapa tahu Maribet? Sedangkan di Ardila nggak tahu. Aku tahu, Abang Dio nggak tahu. Kan beliau besar di Malaysia, Sabah. Jangan-jangan Aku yang nggak tadi tahu. saya tulis nggak tahu juga Lady Ren. Lady Ren aku tahu. Oh tahu. Oh ya sudah. Bang Dio itu kalau Lady Ren mungkin kenal lah, yang bule-bule. Tapi kalau yang Indo-Indo nggak kenal doi, ya kan Bang? Iya, kalau Indo kurang aku. Malaysia, engkau bagai air yang jernih gitu ya. Nah itu ini suci dalam debu. Iya tayamum itu tayamum. Loh kok tayamu? Kan suci dalam debu. Tayamum itu. Tolong. Iya juga sih. Ya nyambung. Nah, waktu SMA itu ada siapa? Ulfa yang spontan itu datang ke sekolah tuh. Pondok kami itu teman-teman kan. Tahun 94 saya sudah nggak lihat TV sama sekali. Tahun 94. Tahun 96 awal Ulfa itu datang ke SMA saya, promo tentang Ancol. Nah, kata teman-teman, itu artis siapa? Spontan apaan? Si Komeng apaan? Saya bilang nggak tahu. Lu nggak tahu? Enggak. Kenapa? Gua nggak punya TV di rumah. Sampai sekarang saya nggak punya TV. Saya sekarang nggak punya TV di rumah. Nggak nyetel TV sama sekali. Artis nggak tahu saya.
Jadi lagu-lagu lawas kayak yang dikenal sama Ustadz Dio tuh saya tahu. Tapi kalau udah kesini udah nggak tahu saya. TV kapan sih munculnya itu TV? TV itu kapan adanya? Tahun berapa? Dari saya belum lahir udah muncul. Tapi kalau warna itu tahun 90. Kok ini si kata pengantar umurnya baru 20 tahun kok. Kasih tahu kok kapan TV pertama kali muncul kok. Dari tahun 90. Tahun Soalnya 70 kalau aku dengar, ada. soalnya ini kok Ustaz, kalau aku dengar itu dari orang tua itu dulu dia nonton bola itu cuma suaranya aja yang didengar, tapi TV Itu aja radio. kayak- Itu radio. Oh, iya, iya. Itu radio. Nonton ya, Radio, nonton ya? bukan nontong. Nonton bukan nontong. ya lidah Sulawesi bos, nonton ya Dulu lah. Dulu beli radio tuh jual sapi. Tanya Ustadz Dio, bapaknya jual sapi nggak buat beli radio tuh? Waktu masa-masa kecil gue itu radio itu dijadikan Radio bukan dijadikan- radio. Bahasanya ya, Iya bahasa. iyalah kau unik pun ngomong Nggak pupa. boleh. Radio kah? Radio apa? Radio itulah. Waktu gua masih kecil itu radio itu Aku dijadikan. offside. Astagfirullahaladzim. Aku itu waktu masih kecil itu radio itu dijadikan apa ya? Kita dengar kalau mau buka gitu di bulan Ramadan. Nanti kalau udah azan di situ, baru kita lari ter buka. Azan, gitu. azan. Apa bilang azan, Udahlah, azan? malas aku ngomong kayak gini. Ngomong lah kalian. Semua pun diprotes. Udah Sulawesi itu ya gitu, ya kan Ustadz? Di nyari teman, di nyari. Enggak, kan dia tahu bahasa Sulawesi. Cemana Sulawesi itu kalau ngomong? Enggak, Bang Kalau Dio N biasa itu aja, Bang Dio biasa aja. Nonton di beliau ngomongnya kok iya jadi nonton Nonton. sih. Ya, Ketularan, Gimana ketularan ya? Bang Dirmang. Si Ardi ini ketularan Bang Dirmang. Tuhan. Yang ditambahin Iya kan? G sih, Bang. Iya kan dia kan orang Sulawesi juga tuh di Makassar. Bang Dio nggak gitu kok. Berarti kalau mau makan, mau makan. Saya tuh ke Makassar. Tuh, Mau makan. Saya ke makan. Makassar. Pas istri saya nih sebelah saya nih cari hotel sebelah pantai Losari. Apa yang pertama saya lakukan di pantai? Ngapain? Saya foto sih bilang istri saya itu kan pantai spasi Losari kan. Iya. Jadi saya di tengah-tengah itu sebelah Oh, gitu. sebelah kiri Tai lo gini. tai, terus sebelah Jadi tai lo. sebelah kiri lo. Saya foto itu karena kenapa ngelihat di Facebook itu ada orang bilang kalau melihat sesuatu lihat keseluruhan gitu karena ada tulisan tai sama Losari lo-nya doang. Nah saya foto seperti itu. Ayo, stop. Oh, waduh. Kata Purwadi, Ustadz Dio kayaknya fansnya band Iklim. Wah, kalau band Iklim jangan bilang, Bang. Abang mau pilih apa di pintu mahligai? Bukan niatku, sambutlah tanganku, namun ku punya hati. Apa yang mana Bang mau aku nyanyikan sekarang? Apalagi apa? Bercanda. Enggak, Apalagi apa? kalau band-band Malaysia, kalau artis Malaysia aku tahu karena aku kan kecilnya kan besarnya kan di sana. Nah, dari genre rock sampai genre hip hop sampai metal sampai thrash metalnya mau metal apa? Thrash metal, mau heavy metal, mau death metal, yang metal semua aku hafal. Banyak aku tahu. Tapi sekarang nggak sama sekali ya, Bang. Ya, sekarang sudah alhamdulillah sudah nggak ingat lagi. Tapi kalau ingat masih. Sama masih ingat saya masih ingat. Malah apa ya? Sekarang cenderung itu kalau saya safari dakwah itu saya lihat ini kan. Lihat audiennya ini dari mana gitu. Kalau audiennya bukan dari Salafi, saya biasanya masukkan lagu karena kan rata-rata itu di atas usia saya gitu. Saya masukkan Berapa lagu usia? ternyata pada diseneng. Usia Koko spill dulu dong, berapa kira-kira usia Koko? Saya baru ulang tahun kemarin, cuman pada nggak ada yang ngasih hadiah sama saya. Yang 28 berapa? Maret kemarin. Yang 47. Aku kok percaya nggak? Aku kok lagu-lagu itu
Ya itulah kenapa para ulama kita itu menyebutkannya kalau lagu-lagu itu nggak akan bisa sejalan dengan penghafal Quran. Kalau kita hafal Iya. Quran pasti lagu-lagu hilang pasti kita hafal Quran. Banyak lagu-lagu yang sudah bahkan ada lagu apa rap Malaysia itu sampai sekarang kok aku masih bisa nge-rap loh kok. Percaya nggak? Apa judulnya? Judulnya itu Mantra Beradu. Itu dari anggota Tupet, tapi setelah mereka pisah dari Tupet itu kan terdiri dari 2 orang, ada Malik Ibrahim sama Joe Flizzo. Nah mereka ini artis satu-satunya artis hip hop Malaysia yang menaikkan genre hip hop di Malaysia. Wah itu gila dulu tuh. Itu aku hafal itu lagunya itu. Saya cuma Sampai tahunya sekarang. pop saya itu. Saya Tes tahunya bang, pop. tes bang, cek sound bang. Enggak usah pakai sound, aku pakai ini aja, pakai apa? Kayak baca syair aja kan. Jadi liriknya itu di mana? Ya, ada banyak lagu sih. Jadi kalau di ini tuh di Mantra Beradu itu dia bilang begini, kulitku tebal, ku kebal, ingat ku kebal, hanya berbual makan angin kebun perut mual, resah dan tidak senang, hidup tak pernah lenang, ku skizofrenia, takut pecah tembelang, pecah tembelang gitu. Tapi kita kalau nge-rap tuh semua musik tuh masuk gitu. Kalau saya Jadi kalau paling di ingat Amerika itu ada lagu Eminem Indonesia. kan. Ya, Eminem. Nah, kalau di mana di Malaysia? Amerika ada Eminem, kalau di Malaysia itu ada Malik, namanya Malik Ibrahim. Tapi tulisannya Malikue. Tulisannya MALIQUE. Ya, Malikue tulisannya. Tulisan kayak anak-anak hip hop. Gitu. Jadi tulisannya tuh agak unik gitu. Agak alay ya bang, agak alay. Iya betul. Ya. Berarti Bang Dio kehidupannya keras hitungannya kalau udah hip hop. Dulu bukan Itu keras lagi kok. salah kok, justru paling swag. Kalau bang dia suka lagu hip hop, berarti hidupnya swag banget. Chill bro. Ya. Bisa dua-duanya. Jadi dulu sebelum apa namanya? Ke hip hop itu dulu aku di underground black metal. Nah itu Dulu baru tuh kita hidupnya berat tuh. Kalau orang-orang yang suka underground itu hidupnya berat, itu sulit Ya. pokoknya. Nah, kalau underground itu berbeda dengan hip hop. Kalau hip hop kan anti underground kan. Hip hop itu yang chill, yang swag, gitu-gitulah. Gitu. Berarti bisa main gitar, Ustaz Dio. Apa? Bisa main gitar. Aku bass sama drum aku bang, bass sama drum. Tapi udah lama banget sudah, Aku lihat tuh. udah lama banget sudah nggak Ada ini video lagi. abang nggak yang lagi Kalau- game? Nge-gigs? Kalau lagi jamming itu nggak ada karena kan kita nggak punya HP dulu. Nge-jamming banyak. Baru Iya, belajar dulu nggak ada juga. HP. Nggak ada HP. Tuh, Jang Indah. Nah. HP itu tahun 96 itu SIM 4. Harga SIM-nya itu 1,5 juta SIM-nya doang. Oh kalau aku pernah beli kartu provider harga 150.000. Itu tahun berapa tuh? Wah, tahun berapa? 94 udah keluar Sama kok SIM ini 4. teman-teman pernah dengar ini nggak? Jadi dulu waktu awal-awal pas aku pindah dari genre hip hop Hip-hop? ke metal itu lagi boomingnya lagu Betrayer. Kalian tahu nggak Betrayer yang bendera kuning? Betrayer, nggak tahu. Ada yang pernah dengar nggak? Kalian tahu ini nggak Ustadz Dery Sulaiman? Tahu. Tahu. Nah itu aku kaget itu teman-teman. Jujur aja karena aku sama seperti waktu aku kagetnya Ahmad Dhani. Waktu aku mondok itu jadi nah ini aku cerita nih. Jadi waktu aku mondok itu lagi booming itu lagunya Ahmad Dhani judulnya Madu 3. Senangnya dalam hati itu kan. Oh, madu. Oh itu. Berarti Sebentar, saya sebentar. tua banget ya. Ya sebentar. Begitu kawan-kawan itu cerita, aku bilang, itu bukan lagu Ahmad Dhani, aku bilang gitu kan. Lagu Ahmad Dhani bro, waktu itu masih santri kan, belum panggil ustadz belum. Enggak, aku bilang itu lagu Piramli itu, lagu Piramli. Oh, enggak Ahmad Dhani.
Piramli itu apa kata mereka? Aku bilang itu orang Malaysia. Aku dibully kan. Dibilangnya lakunya anti Indonesia atau apalah. Waktu itu kita lagi ngobrol-ngobrol ini saja, ngobrol biasa. Nah, aku bilang Ahmad Dhani itu curi itu lagu, aku bilang gitu kan. Nggak terima mereka. Aku jelaskan lagu Madu 3 itu lagunya seniman nomor 1 di Malaysia tahun 80 90-an, namanya Ramli Putih. Ramli Putih itu dibalik namanya jadi P, Putih jadi P, Ramli jadi P Ramli. Kalian pernah mungkin pernah dengar nggak atau pernah nonton nggak film Pendekar Bujang Lapo, Seniman Bujang Lapo yang 3 orang? Kalau kita di Indo itu kayak Dono Kasino Indro. Iya. Nah, kalau di sana itu P Ramli, Aziz Satar sama Samsudin, 3 orang. Yang paling top itu film mereka itu. Nah, salah satu lagu yang dikeluarkan oleh Pak P Ramli ini namanya Madu 3. Madu 3. Nah, Madu 3 itu diremix oleh si Ahmad Dhani. Masuk jadi rock kan? Itu kan lagunya itu lagu dendang Malaysia itu sebenarnya. Kalau kita di Indo itu dangdut lah begitu. Kalau mereka kan dendang Malaysia itu lagu Malaysia, dia lagu pop kayak pop Malaysia gitu. Nah, mereka kaget kan? Loh, kok kamu tahu dari mana kata mereka? Ya aku hafal itu dulu. Nah, termasuk juga yang kemarin baru-baru viral ini, Ustadz Dery Sulaiman kan. Banyak orang bilang dia itu mantan gitarisnya Betrayer. Nah, itu sebenarnya nggak benar, teman-teman. Betrayer itu anggota waktu terbitnya Betrayer yang bendera lagu bendera kuning itu nggak ada. Dan mohon maaf ya, Ustadz Dery Sulaiman ini nggak pernah menjadi anggota band Betrayer. Dari zamannya vokalisnya masih almarhum Daru Widodo, Bang Daru, sampai ke Bang Iik yang sekarang ini, itu nggak pernah. Jadi Ustadz Dery Sulaiman itu cuman gantiin aja, kalau kita itu bahasanya anak-anak band itu kondisionalnya. Jadi digantikan waktu itu ada gitaris yang nggak bisa ini, diajaklah beliau itu gabung. Begitu teman-teman, diajak gabung. Nah, terus belakangan ini kan banyak orang bilang, wah ini Ustadz mantan anggota band Betrayer. Kalau dia mantan anak metal, iya. Tapi kalau dikatakan beliau mantan anggota Betrayer itu nggak benar. Itu yang lagu Bendera Kuning itu kan. Kalian pernah dengar nggak sih itu? Kan lagi booming itu. Di sana gimana sih Bang? Aku mau googling nggak tahu Bang. Bendera Kuning. Nih aku kasih dengar ya. Bendera Kuning ya. Betrayer. Kedengaran ini suara? aku nemu nih. Ah, itu. Itu versi barunya itu. Itu versi baru. Oma, lagu abang kayak gini dulu. Oma, ngeri kali Bang. Enggak percaya kan Ben? Enggak. Aku nggak suka lagu kayak gitu. Lagu setan itu lagu setan. Iya dulu. Jadi antara nggak tahu lah ya kenapa ya, aku kadang aku juga heran juga. Sebenarnya antara genre genre underground itu kan bawah tanah ya, yang musik ada ya. semua di situ Bang. Kalau underground itu ada punk, ada skinhead, ada grunge, ada hardcore, ada metal, ada rock, itu underground. Nah, lawan underground itu musik hip hop. Kalian tahu kan hip hop? Kayak Eminem, kayak Ice Cube, Snoop Dogg, banyak lah. Ini lagu pengusir setan Bang. Ini lagu pengusir setan, sumpah. Oh enggak. Itu Pemanggil. Bukan deh. Jadi itu liriknya, kalau kamu dengarkan liriknya itu mengingatkan ke alam kubur loh.
sebenarnya. Oh. Bendera kuning itu mengingatkan kepada kematian. Iya, Ya. bendera kuning kan kematian. Makanya ya jadi kalau di liriknya itu bendera kuning dengan jenazah ikut menangis bersama, bunga Kamboja tanah kuburan ingatkan aku pada azabnya gitu. Iya, kalau misalnya dia ngomongnya santai aja enak bang. Ini kayak apa sih? Iya namanya juga. Jadi beban lu gimana gitu ya bro gitu ya. Kalau dia ngomongnya Saya santai. nggak tahu bilang- tuh, Ustadz Dio bener nggak? Itu aja kayak denger ada band kuburan yang tahunnya orang Ya, kan band kalau kuburan. di industri dianya lagunya begitu kan. Padahal kan aslinya hardcore itu ya, metal itu ya. Bener nggak Ustadz Dio? Iya. Iya kuburan itu Kalau udah ini masuk salah industri satu doang itu. salah satu ini bapak band metal juga. Iya. Oh enggak, kalau kuburan band itu enggak, itu komedi itu. Beda. Oh beda ya? Beda kuburannya ya? Iya. Beda bandnya ya? Ada. Iya, ada kuburan ada band metal kuburan namanya Tengkorak. Nah, termasuklah yang kayak begini-gini Betrayer. Bukan band kuburan yang masuk industri lagu lucu-lucuan itu. Kuburan Oh, bukan. Indonesia nggak kenal bang Dio. Lupa itu. Nah iya itu. Bukan band yang itu ya? Namanya doang yang mirip ya berarti ya? Tahu deh Iya. abang Dio. Beda. Kalau apa anak-anak black metal itu nggak ada lagu-lagu itu kan lagu pop itu nggak masuk di underground ya. Kayak ini ya, kayak lagu Sheila on Seven, kayak lagu Peter Pan, nah itu nggak masuk underground, itu nggak masuk dia, mereka bukan Itu underground. pengantar tidur kali ya Ustadz Dio denger lagu itu ya? Nah itu yang gue bilang itu liriknya itu sampai sekarang aku masih hafal itu. Itu bisa Betrayer itu keren itu. Indah. Ya. Indah itu ada itu Indah. Di Betrayer itu ada lagunya, judulnya itu Pasukan Berani Mati. Nah itu waktu lagi boomingnya lagu itu di kampungku dulu. Aku pimpin tawuran tuh pakai lagu itu. Percaya nggak? Tawuran antara kampung itu lagi. Wah itu kalau pasang lagu itu tuh terus kayak terbakar tuh semangat perangnya. Kayak dipasangin lagu jihad ya bang. Bukan lagu. Ketua geng rupanya. Ketua geng rupanya, mantan ketua geng. Coba dengar liriknya, coba liriknya dulu. Lama kali intronya. Iya, lama kalau Itu tuh jogetnya yang lama dah. Ih, lagu apa itu bang? Kuping sakit malah. tahu nggak dia bilang apa? Jadi tangis balik pabrik merengekkan harapan 1000 kepal maju Masih tak ingat. gentar. Apa? Lupa gua dia. 1000 kepal maju tak gentar merentang kawat duri, air mata tetesan darah belukar medan tempur. Ingat luka, dengar kataku, di mana janji yang telah kau ucap. Itu kisahnya itu tentang buruh pabrik Nah, yang itu menuntut kan kalau haknya. nyanyi kayak gitu biasa aja gitu kan, kayak enak banget di kuping bang. Kayak itu gak santai banget di kuping, Iya, Bang. kalau dia jangan dia bilang ini kan, jangan menghindar sembunyi di balik dinding. Aroma busuk takkan pernah tertutupi. Dekatlah sini sebelum murka berontak. Takkan ku kejar kalau sudah kau tepati. Karena aku pun manusia. Itu terakhir itu begitu. Karena aku pun manusia. Tapi dia pakai suara metal kan, dia pakai Iya, itu kan. kalau dalam bahasa anak-anak underground itu dia sebut itu ini apa? Head voice. Adi? Bukan. Bukan. Ada istilahnya itu kalau anak metal itu. Apa istilahnya? Aku lupa. Scream. Ya, scream. Nah,
Jadi kalau anak-anak metal tuh kayak begitu. Itu suara digituin apa karena dulu rata-rata mereka ini liriknya kritik sosial kayak gitu ya kali Ustaz ya. Jadi Buat menyamarkan Iya, itu maksudnya. rata-rata Iya. begitu bang. Rata-rata begitu bang. Rata-rata kalau genre underground itu rata-rata kritik sosial paling banyak. Termasuk tuh anak-anak di Indonesia itu kayak anak-anak punk, anak-anak skinhead, anak-anak grunge, anak-anak hardcore. Ih, kalau yang asli Indonesia nggak laku, Bang. Tapi ada aja komunitasnya. Siapa bilang? Masa? Laku enggak, banyak. Di Indo banyak. Banyak di Indo. Betrayer itu kan band Indo itu sebenarnya masuk di Malaysia. Oh, Iya. not my style. Gak suka. Orang merepet. Iya, jiwa berontak. Jadi kalau Cocok dah kalau lagi kesel dah nyanyi lagu itu. ya, jadi kalau yang lebih ada yang lebih ekstrimnya. Kalau yang ekstrimnya tuh yang anak-anak metal. Nah, metal, death metal, heavy metal, itu yang arah-arah ke pemujaan setan, pemujaan iblis. Nah, itu udah parah itu. Kalau yang di bawah-bawah itu kayak masih heavy metal, masih thrash metal, kayak Betrayer kan thrash metal tuh. Nah, itu masih kritik sosial, nggak ada pemujaan ke setan tuh, nggak ada, jarang. Nah, atau lagu-lagu anak-anak punk. Aku Kalau kalau anak bule punk itu ya, itu aku masih ingat lagunya itu. sama Evanescence. Abang tahu nggak? Itu nggak Ya. terlalu itu sih, masih enak didengar. Ya itu ada lagunya itu yang apa? Atau ada lagu boomingnya itu satu tuh Eva itu. Evanescence dia immortal. Gimana? Apa? Jangan suruh nyanyi, nggak bisa nyanyi. Bring Me to Life, Ada dah ini ya bener kan? tuh, Ernita Bring Me to Life. Ya, Bring Me to Life. Ya, betul, Bring Me to Life. Nah, Bring Me to Life ini dulu sejajarnya itu zaman-zamannya Linkin Park. Ya, In the End. Ya kan? Oh, itu masih enak tuh ya. One, I don't know why, it doesn't even matter how hard you Masih si try. Chester kan, Bang? Chester Bennington, betul. Iya. Dia tahu nggak dia matinya apa? Matinya bunuh diri tahu. Iya, suicide betul. Tapi sedih banget lagu sebelum dia suicide itu, sedih banget, Bang. Ih, ternyata. Tapi kalau aku dengar lagu itu Indah, itunya lagu In the End itu nggak tahu kenapa aku paling ini kalau dengar lagu itu tuh langsung ingat masa lalu tentang si Doi. Oh, Mas Solang Doi ini. yang In the End itu kan ini dia apa kau sudah perjuangkan ya kan, tapi but in the end it doesn't even matter ya kan. Coba kalian ini terjemahkan itu. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. Jadi Iya. lagunya udah menyerah banget itu Ustaz dia berarti ya pada saat itu ya. Ya menyerah udahlah. Ya kampret lah ya kan, gua udah habis-habisan lu ternyata sama cowok lain, anjir lah gitu kan gitu. Masa Bang Dio I ditolak tried so hard. Masa Bang Dio jadi pernah ngerasain dilepas cewek, Bang? Masa? Dulu Nah, Ustaz. Eh. Nyesal dia itu sekarang Ustaz. Itu- Nyesal udah. itu dulu deh, itu Nanya dulu loh, itu. nanya, bukan Enggak, ngerosting, aku enggak. nanya. Iya nggak apa-apa. Itu dulu aku pakai lagunya sini. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang aja. Oh, sekarang ini Dulu masih- dah, sekarang udah Dulu masih parah. udah jadi. Sekarang Aduh, gantian dia yang dulu jual parah mahal ke banget. cewek-cewek. Enggak, sekarang jabat adik bukan kayak dulu lagi yang pernah dilepas itu kan. Too far to lose it all, but in the end it doesn't even matter. Kan itu ngeri kali tuh liriknya itu. Kalau dengar lirik itu jadi ini lagi. Makanya aku nggak mau dengar musik sama sekali, nggak pernah alhamdulillah. Tapi liriknya, iya itu liriknya ini banget Kak. Aku hafal banget itu. Sama ada lagu, kalian pernah dengar itu jadi Eva tadi tuh, kemudian Linkin Park sama Limp Bizkit dulu tuh Ya, waktu betul. aku Limp Bizkit itu yang terkenal yang lagu itu soundtracknya Mission Impossible, Bang. Ya, itu Take a Look Around judulnya. Nah, tuh. Kalau tapi yang Sama paling Rolling, tapi Rolling. bukan itu yang paling ini. Rolling. Nah, Rolling. Nah, tuh. Do you know where you are? Gitu kan. Welcome to the jungle, Pak.
Around Limp Bizkit, fucking like a town. Download to the Jackwest, all the ladies in the game. Oh, mak, Get keren school kali. wash. Baru keren, Bang. Itu, Bang. Get school snatch. Oh, Generation X, Generation Strange. Only was shouted with the blame. Itu ku hafal semua tuh teman-teman lagunya. Rollin, kemudian My Generation, Take a Look Around. Ku hafal semua itu lagunya dulu. Bener bener tuh Nah, cocok makanya ya setelah- kalau tergantung sejabotabek itu cocok banget ya. Oh ya. Oh iya dong. Oh, iya. Dari ininya kan dari apa liriknya itu si Rolin itu, now I know you'll be loving this shit right here, LIMP Biscuit is right here, people in the house put their hands in the air. If you don't care, and we don't care. 1, 2, 3, tap 2 to the 6. Johnson for your fix of the Limp Bizkit mix. Show where the fuck away to the shut the fuck off and back the fuck off while we fuck this track up. Oh, abang mau apa, Bang? Bang. Itu ngomongin pacek-pacek, Bang. Nggak boleh, Bang. Enggak, judulnya itu memang kalau Limp Bizkit itu memang liriknya maki-maki semua. Iya. Maki-maki semua liriknya. kebanyakan makanya dia nggak setenar Linkin Park. Kalau Linkin Park itu kan lebih ke percintaan, Iya, si kemudian Chester tuh bisa dibikin suara melo, bisa kan, enak suaranya. ya betul. Beda sama itu ya, tadi Sum 41, Green Day ya, masih agak melo ya. Beda. Kalau dia ke grunge, ke grunge ya. Iya. Beda. Green Day yang all those lebih itu Blink 182, happy. Blink 182 juga tuh. Ya, Blink 182. Ya, itu grunge itu. Itu model-modelnya. Ini kayaknya Mami roaming nih, Mami sama Bang Hamid roaming kayaknya nih, nggak paham. Nah, Fakir lu nggak kan, lu nggak paham kan kita bahas Ustadz apa Tio kan? kalau seneng ngegas sama drum, seneng Incubus juga kali dulu. Incubus Apa? kan tuh. Incubus seneng ya, Incubus. Incubus ya. Kan soalnya drama sama bass Oasis suka nggak dari yang Oasis Apa? lembek banget dari dah yang Oasis. itu grudge jadi yang soft spoken banget Oasis. Kalau lagu Skinhead, tahu nggak? Kalian pernah dengar nggak lagu Skinhead? Skinhead yang di siapa, Bang? ACAB, Acap, kalau tulisnya Acap. Kalau itu dulu itu apa lagunya itu? We born to fight, we born to win, cause we are all born to be skin. We will forever on the street. Itu lagunya tuh. Lagu anak jalanan dulu gembel-gembel. Waduh, pokoknya anak-anak pang. Makanya aku teman-teman kalau ketemu anak-anak pang di jalan tuh kan minta aku kasih karena aku tahu bagaimana kasihan banget tuh. Pokoknya hidup dulu tuh aduh kayak gimana gitu ya. Bang Dia dulu Kasihan. pang banget ya. Bang Dia. Enggak kalau pang enggak, teman iya. Kalau dulu aku di underground, di black metal dulu gitu. Bang, kalau pang itu kan rata-rata pasti make kan, Bang? Biasanya kebanyakan Iya. Iya kan, Kebanyakan, minimal tapi aku dia minum itulah bodrek 5 biji, itulah minimal. ya, lem gitu. Iya. Kalau aku dulu Indah, kalau aku dulu nakalku itu nakal gitu-gitu doang. Paling parah itu aku tuh tawuran, itu paling parah, berkelahi. Aku lah jagonya itu kalau berkelahi. Gila, aura apa? Nah itu. Rokok nggak Bang Dia? Kalau iya aku kalau jujur nih teman-teman, teman-temanku sebagian temanku nakalnya apa? Ada yang narkoboy, ada yang minum, merokok, yang main perempuan. Kalau aku nakalku enggak ke situ, aku nakalku tuh perang, tawuran di kampung. Kalau kalian bisa searching di Google itu Tanjung Batu Tengah Kampung Buton. Tanjung Batu Tengah Kampung Buton itu berapa kali terlibat tawuran antar kampung itu yang menginisiasi itu aku. Aku yang pimpin tawuran itu dulu. Efek terparah yang abang dapat dari itu tawuran. Kebacok. Dari tawuran. Enggak, alhamdulillah aku enggak pernah
Kalau aku yang ini orang pernah sampai patah-patah sampai masuk rumah sakit itu pernah. Kalau aku enggak pernah, alhamdulillah. Gue curiga dah. Nih kalau Ustadz Dio lagi pegel waktu dulu, aduh pegel nih. Olahraga dulu yuk. Cari lawan dong. Bisa jadi. Bang, abang tahu nggak? Ini aku cerita ya. Ini apa istilahnya cuma sekedar ini aja ya. Bang Dio, Bang Jadi Dio. lu pernah- Ini si Bro Hadi seumuran aku, panggil Hadi aja. Enggak, tapi aku udah pernah ketemu Bang Hadi nih. Beliau pernah ketemu di sini di Aku baru Satriawan dulu. kemarin ketemu dia. Enak orangnya dia, masya Allah. Enak. Nah, jadi Tinggi gitu, waktu Pak. itu Aku Bang, berasa kayak kurcaci jalan sebelah dia. Lanjut ya. nah jadi dulu itu teman-teman, ini nggak apa-apa lah ya, karena nggak ada oten kan kita. Nggak ada oten, Mas. santai-santai cerita sama. Kita makan. Dulu jadi kampung kami itu kan dia itu ini kayak bukit, daerah bukit gitu loh teman-teman. Jadi itu katanya sih mau dibuat perumahan. Jadi dipotong tuh dipotong rata di bawah itu tempat orang main sepak bola. Nah di atas itu masih tinggi kan ke atas, jadi kami di atas, jadi nggak kelihatan tuh orang main bola di bawah tuh ada teman-temanku semua tuh main bola itu. Nah aku bilang sama kawanku kan, man, cari pasal itu cari gara-gara gitu kalau kita di sini. Solang. Ayo Zi. Dulu kan nama aku kan Kozi dulu dipanggil. Ayo. Nah, jadi ada orang lewat nih, anak kampung sebelah lewat tuh. Kan kalau mereka pulang ke kampungnya kan lewat jalan raya kan lewat kampung kami. Nah, begitu dia lewat, aku teriakin tuh, woi, teriakin woi gitu. Nengok dia nih, terus ku bilang, apa kau tengok? Mati kau. Salahin. Benar ini. Apa kau tengok? Mati kau. Nah, terus dia bilang, apa kau katanya? Apa kau? Kejar kan. Wah, langsung kabur dia cepat dia kan naik sepeda tuh. Ketawa lah aku kan setengah mati. Wah, ketawa. Nah, terus dia teriak tuh dari jauh tuh, sudah jauh dia teriak. Nanti kau ya. Tunggu gitu. Kalau kami bilang nanti kau ya. Tunggu kau gitu. Sambil dia acung jadi tengah lah, gitu kan. Acung jadi tengah apa kau sini gitu, teriak gini gitu kan. santai. Ayo tunggu lagi. Siapa tahu ada yang lewat. Sekitar 10 menit berikutnya tiba-tiba datang anak itu, teman-teman. Yang tadi abang itu, yang abang roasting. Iya, yang tadi yang naik sepeda. Iya, yang naik sepeda tuh. Bawa teman dia. Tapi dia iya, udah bawa gengnya. Dikiranya kami cuma berdua di situ. Dia nggak tahu kalau di bawah itu banyak orang main bola. Ada 2, 3, 4 tim itu di bawah tuh ngumpul semua lah, sambil minum tua itu mereka, sambil minum balok kalau kami bilang. Nah, datang dia, woi, jangan lari kau gitu kan. Aku digituin tambah seneng lah aku, kan dulu memang begitu, memang ini ku kan. Apa kau, sini maju kau, coba ayo mana sini, mati kau, ku makan kau, gitu-gituin kan. Kalau kayak film itu Ustaz, dalam hati Ustaz, inilah yang ku nantikan katanya kan. Mantap sekali. Itu datang bawa stick hoki, bawa parang, bawa pisau. Oh, aku bilang matilah kau, udah habis lah kau. Datang mendekat, kaget dia. Ini orang kenapa kok nggak lari? Berhenti dia. Ayo sini, bilang sini. Mau mati kau kan? Sini. Dikejarnya aku. Begitu dikejarnya aku, langsung turun aku ke bawah. Pas dilihatnya, wah, di bawah itu semua anak-anak Buton itu di bawah. Orang Buton itu orang Sulawesi Tenggara. Karena kakekku kan orang Buton dari ibu. Di bawah tuh orang lagi, anak-anak Buton itu lagi main bola, sebagiannya pada mabuk, sebagiannya pada iseng. Kaget kan? Dia bilang, kenapa? Aku bilang lah sama dia, enggak tahu tuh datang bawa parang gitu. Orang latihan gitu. Flying victim. Parah. Enggak tahu tuh datang bawa parang. Tadi dia cuman panggil doang gitu kan. Oh, kurang ngajar kamu hantam si Kozi gitu kan. Naiklah mereka ini. Wah, ditendang dia dari belakang. Jatuh dia ke bawah, teman-teman. Ke lapangan dia. Habis.
kalian pernah lihat nggak sih kalau ikan piranha itu dikasih daging? Nah, kayak begitu jadinya. Ketepak sampai patah tangannya, kakinya, lehernya doang yang nggak patah. Karena kalau lehernya patah kan bisa mati dia kan. Sampai datang tuan tanah kita itu ribut satu kampung tuh ribut. Dicari lah aku, siapa pelakunya? Oh, si Dio ternyata pelakunya. dipanggil aku. Dicari sampai datang polisi, sampai itu yang babak belur itu bukan cuma satu orang, ada 3 orang tuh babak belur. Yang lainnya kabur. Yang tadinya tuh bawa parang, bawa teriak-teriak kan rame-rame. Kabur, lintang pukang mereka, kalang kabut mereka lari. Kabur semuanya. Nah, yang tinggal 3 ini yang tersisa. Habis. Nah, itu yang olahraga ya bang. Nah itu aku bilang betul bang Hadi bilang itu. Jadi kita lah kalau lagi ini kan lagi bete lagi enak badan lah ya. Kita di sini. Lagi ini badannya. Cari pasal. Nah kebetulan yang orang kita pancing ini terpancing juga dia kan. Bisa dia. Udah gitu kurus gondrong kan. Bawa pisau dia. Kalian ini enggak sih? Kebayang nggak sih orang yang lagi semangatnya bawa pisau ya kan, sok jago, begitu dia berada di tebing itu ditengoknya di bawah, kayak film yang kalau film-film itu kayak Matrix kan, tiba-tiba slow gitu kan, kaget dia kan, kok banyak orang di bawah, dikiranya cuma 1-2 orang, habis langsung dia, kadung malu, dia ngejar aku, akhirnya datang kawan-kawanku yang lain, udah habis. Dulu, aduh parah. Jadi kalau dulu Ustadz Dio kayak gini, wah mending dia disuruh ngapain kayak kerja atau apa biar capek ya kan. Kalau enggak repot udah. Iya benar. Kalau udah badannya sakit repot nanti. Iya. Kejar satu kampung. Iya, gabutnya neriakin anak orang, weh. Abang percaya nggak dulu satu ketika itu waktu kita tawuran itu itu 2 lawan 2 bang, ada sama almarhum kawanku lah rahimahullah, namanya Leo namanya. Kalian tahu nggak dia meninggalnya itu 17 tusukan di leher, di badan, di perut, itu dikeroyok orang. Iya. Itu setelah aku ini ya, setelah aku hijrah ke Indonesia itu, aku dapat kabarnya tuh setelah sekitar 15 tahun berlalu baru aku dikasih kabar itu. Ah itu duel itu, berdua aku sama dia, lawan sama anak kampung sebelah, pakai samurai asli. Jadi berhadapan-hadapan itu, asli berhadapan. Aku bilang ini udah mati kita, nih bilang gimana Leo, ayo sih kita, kalau kau maju mati kita sama-sama, ayo maju. Wah maju kita berdua, langsung kabur satu kampung, kabur mundur ke belakang semua. Wallahi demi Allah, iya. Kejar kita berantakan, langsung masuk di kampung-kampung. Enggak, senakal-nakalnya abang sempet sampai ngilangin nyawa anak orang nggak bang? Nggak pernah itu aku, alhamdulillah. Innalillahi. Kalau sampai nggak pernah. Oh nggak pernah. Kalau sampai nggak pernah. Cuma sampai patah-patah doang ya? Kalau patah masuk rumah sakit, nggak jalan sampai 1 tahun, sampai patah kakinya pernah. Bahaya. Sampai lebih dari metong ya say. Iya Du. Tapi jalan 1 tahun. Itu teman-teman dulu itu apa? Kita tuh kan di kampung ya, nggak ada. Kita juga nggak ada kayak HP gini, teman-teman, nggak ada HP gini tuh nggak ada. Kalian tahu nggak? Kalian percaya nggak? Jadi waktu aku tuh punya geng itu namanya Asta. Nah, Asta ini kepanjangannya itu anak sabar tapi awas. Rumah. Jadi kami itu nggak ganggu orang, kadang ganggu juga, tapi kebanyakan kita nggak ganggu orang. Tapi kalau ada orang ganggu kita nggak lari gitu loh. Kita mainkan. Nah itu anggotanya itu sekitar 28 sampai 29 orang. Itu dilarang pacaran kita nggak boleh pacaran. Saking ininya kita tuh. Jadi yang ketahuan pacaran, jadi ada dulu temanku namanya si Along tuh, ketahuan dia pacaran. Gimana nih? Ya udah, kita punya perjanjian kan. Kita bawa ke lapangan, kumpul kita 20 orang itu, ditumbuk perutnya, dipukul perutnya.
Jadi masing-masing numbuk, ya eksekusi, tapi nggak boleh balas. Dan dia terima. Parah. Tuh, dulu kayak gitu tuh teman-teman. Jadi kalau makanya aku bilang gini kan sama kawan-kawan hotel, kita diskusi aja, diskusi. Jangan bawa ke mana penghujatan, apalagi mau sampai ngancam-ngancam atau mau adu duel, adu fisik. Aduh, jangan. Karena aku orangnya nggak bisa digituin aku. Kalau mau uji nyali. Kalau dulu aku mikirnya begini teman-teman. Kalau dulu aku berani mati untuk gengku, untuk urusan dunia yang sifatnya ya urusan kecil lah ya. Iya, Apalagi ini sekarang untuk urusan agama kan, kita di sini kan berdiskusi lintas agama, itu yang kita bela itu kan agama kan itu. Iya betul. Nah gitu. Jadi kalau dulu itu aja ibaratnya mati jahiliyah lah gitu kan. Aku berani, apalagi kalau mati dalam membela Islam. Waduh, jangan dipertanyakan lagi. Gitu. Makanya kita sering kan ingatkan kawan-kawan hotel itu seperti itu. Kalau diskusi udah diskusi aja. Kalau mau ini bukan karena apa-apa, enggak, karena memang apa ya? Aku mikirnya gitu. Setelah aku dapatkan kawan-kawan ini diskusi lintas agama, banyak mereka masukkan orang dalam Islam kayak Bang Zuma ya, umpamanya, atau kawan-kawan di API lah. Aku tengok mereka, subhanallah, mereka ini besar sekali pahalanya. Ya kan? Iya betul. Aku ini kayak telat aku. Aku pengen juga deh. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa ratusan ribuan mungkin orang masuk Islam di tanganku umpamanya. Iya kan? Amal jariah gitu ya Bang Adi, ya kan? Jadi kita, wah ini kesempatan gitu loh, mumpung masih hidup, mumpung masih bisa main HP ya kan, mumpung masih bisa bernarasi, mumpung masih, ya alhamdulillah masih mumpung semua gitu loh. Kalau dulu kita nakal-nakal itu habis-habis begitu saja. Aku kalau ingat ini dulu tuh teman-teman aku cerita semua itu aku nggak ada ingat kalau mati itu nanti ditanya di alam kubur ya kan, terus di akhirat ditanya, itu nggak ada, kita tuh nggak mikir-mikir kayak gitu. Iya. Pokoknya tawuran itu ya tawuran aja lah, mati-matilah udah. Jadi nanti itu ada sensasi tersendiri. Jadi kalau kita sudah ngumpul nih ya teman-teman, sudah lewat tuh, itu kita cerita lagi tuh, wah itu ada sensasi tersendiri tuh sama kawan-kawan. Wah dulu ini begini, dulu dia lari begini, dulu begini, sambil ketawa-ketawa gitu. Itu dulu. Gitu ya Bang, ada kepuasan tersendiri gitu ya. Iya betul. Makanya aku bilang, ini alhamdulillah. Sama kayak kakak lo berarti, tukang tawuran. Masa? Iya, kakak juga kayak gitu, iya. Tawuran Beneran. Ya Allah. Kalau aku mikirnya, kalau ini ya teman-temannya, aku mikirnya begini. Dulu kok sekonyol itu ya kita ya gitu loh. Iya. Sekarang baru mikir, wah ini mungkin ya, ini mungkin. Tapi ini pengalaman memang kebanyakan sih begitu. Jadi kawan-kawanku yang nakal-nakal itu teman-teman, itu berubahnya itu pas sudah nikah. Oh. Nah, pas sudah nikah, dia punya orang yang tercinta, dia harus kerja cari uang, apalagi kalau dia sudah punya anak, itu berubah, iya beneran, berubah itu. Setelah menikah itu berubah, udah nggak mikir lagi apa gitu kan, nggak mau lagi nakal-nakal kayak dulu apa, berbeda. Kawan-kawan itu banyak itu yang masya Allah mereka, kalau masalah soal nyali, aduh jangan tanya lah. Iya. Kelihatan dia nggak ini banget kalau nyali itu, mereka tuh ini banget. Jadi kalau mereka urusan nyali itu. Kadang aku begini, aku bilang gini, malam ini kita serang ini yuk. Jangan dulu sih, terus ini dulu, coba cek dulu begini begitu. Kalau aku dulu nggak ada tuh, pokoknya kalau mau serang kampung ini, ayo kita serang. Apalagi pikir itu paling sering ya, kita gunakan. Apa? Nggak pikir panjang, kalau mau serang aja gitu. Iya. Apalagi yang paling sering, kalian tahu nggak momen-momen yang paling sering kami jadikan waktu tawuran? Apa? Bulan Ramadan. Gila ya? Kenapa kok Gila, bulan Ramadan Bang Gio? Parah. Karena bulan Ramadan itu kita bisa keluar malam, bebas. Oh Nah, iya. Kan ada salat tarawih kan?
Iya. Iya. Betul. Nah, itu alasannya itu di situ. Makanya aku juga heran, ini kenapa ya? Aku kalau dulu itu, kalau momen-momen Ramadan itu, momennya itu momen tawuran, teman-teman. Iya, busur-busur. Aku kami pernah diserang juga. Itu asli tuh, yang aku udah bisa lupa juga itu. Tapi setelah itu bonyok dia. Jadi ada orang yang serang kampung kita, itu pakai samurai. Dalam keadaan kita nggak siap. Nah, cuman pakai samurai. Ya, pakai samurai, pakai apa? Katana. Kalau samurai kan orangnya. Nah, pedangnya itu namanya katana. Nah, pakai katana itu. Kami dalam keadaan nggak siap, lagi main gitar di bawah pohon asam itu, pokok asam kan sering kita tuh di pohon asam. Tiba-tiba ini siapa ini dari jauh nunduk gitu kan, terus kayak megang kayu. Ih, ternyata dia megang parang. Kabur kita kan. Nah, kaburnya itu bukan kabur ini, kabur itu pulang ke rumah ambil parang juga. Parang. Ambil parang. Enggak tuh. Lari. Kumpul. Nah, pulang rumah ambil parang, ambil badik segala macam, ambil busur. Dan kita dulu punya busur itu dari paku itu. Paku itu dibikin busur, teman-teman. Jadi dimasak kan. Paku itu dimasak, terus dipukulin, terus diukir, jadi kayak panah dia. Terus nanti buntut Iya, itu ditajamin dikasih gitu Ustaz ya. Ditajamin gitu. Dikasih Iya. tajam, diasah. Iya, betul. Ujungnya itu. Nah, Baru ujungnya kayak ada ditarik. kayak mata kait pancing Ya, gitu kayak kan. mata pancing. Iya, itu Ah. nanti setelah itu bagian pantat pakunya itu dipasangin tali biar bisa imbang, terus nanti dipasangkan itunya karetnya kan. Jadi Karet. kayak pernah lihat ketapel kan? Nah, kayak Nah, gitu ketapel. Gitu. Ya Yang kayak dua Allah. jari itu kan, yang kayak dua jari terus di ujung ketapel atas itu di Jadi bikin ketapel tuh paku tajam itu. Wah, Ya itu pernah. Allah. Iya. Pernah itu teman-teman ya. Alhamdulillah, Allah itu masih sayang sama aku. Alhamdulillah. Kita kena hujan ketapel, hujan busur itu, temanku tuh tembus tuh tangannya. Tembus tangan, tembus bahu. Iya, alhamdulillah pun enggak kena, alhamdulillah. Padahal aku yang paling depan tuh, aku yang paling ini. Kawanku yang kena. Nah, setelah kawanku kena, balik ke kampung kita, balik ke base camp kita, dipanggil orang tua, aku lagi dipanggil sama orang tuanya. Gara-gara video ini. Abang biang kerok. Ini ketua. Ini nih yang gara-gara dia ini begini. Sampai aku dipanggil pernah tuh, sampai tuan tanah itu kan, dulu kan tanah itu kan kita sewa kan. Buat bangun rumah tuh sewa. Iya. Sampai tuan tanah itu dipanggilnya aku. Kau ini begini. Dimarahinnya lah kan. Aku senyum-senyum aja. Dimaki-makinya aku, memang pukimak si Dio ini. Aku senyum-senyum aja. Panggil neneknya. Jadi dikiranya tuh, wah kalau panggil orang, kan aku tinggal sama nenekku kan. Dikiranya tuh kalau sudah panggil orang tua nih, wah bakalan ketakutan nih. Oh, malah cium Dipanggil tangan nenekku. itu orang-orang. Iya, Enggak takut sama sekali. dalam hatiku, alhamdulillah dia panggil nenek kan. Naiklah nenekku tuh ke atas. Bu, bagaimana nih, kan nenekku itu kan terkenal ya di kampung itu, dihormati lah, dipanggil ibu. Bu, ini gimana nih cucunya? Kenapa dia apa ini? Ini loh anaknya, cucunya ibu ini, si Dio ini begini. Apa coba aja kata nenekku? Itulah Pak, enggak tahu. Kata nenekku begini, itulah aku bilang siapa namanya, aku lupa nama tuan tanah itu. Heran juga aku cucukku nih. Nggak mau dia jadi baik katanya, nggak mau dia tobat. Aku pun sudah give up aku. Angkat tangan. Iya, nenekku kan bisa bahasa Inggris kan. Sudah give up aku katanya. Give up sudah aku. Angkat tangan aku. Kalian mau apain lah si Dio ini? Bawalah dia. Kemana lah? Mau diapain lah? Dalam hatiku ketawa aja kan. Nah, setelah itu pulang kan kita kan, aman tuh. Pulang, kucium nenekku. Makasih nek ya, makasih ya. Iya cu, sudahlah kau cu ya, jangan nakal. Iya nek, cuman cium nenekku tuh. Nah, setelah selesai kan, di sekitar jam 11 malam tuh kan kita keluar tuh, lepak itu kalau kita nongkrong lah. Nah, lepak tuh tengah malam jam 11.
Itu tuh si Koji panggil. Datanglah aku nih kan. Cik datang tanya. Gimana? Ji, dipukul kau nenekmu. Dia ini kalau kakekmu. Enggak. Itu gimana? Enggak. Nenekku bilang enggak apa-apa. Biasa aja. Masa? Dimarahin? Enggak dimarahin. Kenapa teman-teman? Karena nenekku tuh udah capek nasihatin aku, udah capek. Bandelnya itu udah asli. Pulang tengah malam. Aku pulang tengah malam. Jadi kalau malam itu kan dikunci rumah kan teman-teman. Besok paginya aku udah di dalam rumah itu, kaget nenekku. Bangun kan. Nenekku tanya, kau nih dia. Sekarang nenek tanya kau, kau masuk dari mana katanya? Dari mana kau masuk? Kalian tahu nggak dari mana aku masuk teman-teman? Aku masuk itu aku manjat dapur kamar mandi. Jadi kalau rumah-rumah orang kampung itu kan kamar mandinya kan di bawah, di belakang itu kan paling belakang itu tinggi tuh. Kan rumahku kan tinggi tuh, rumah panggung. Nah di bawahnya itu kan punya ilmu tembus pandang loh. Oh ternyata iya nenekku kira. Kau pakai magic tuh kau katanya. Enggak loh nek, aku bilang. Terus kau pakai ilmu apa kau nih katanya? Kau pakai ilmu kucing enggak? Enggak, aku bilang. Terus macam mana kau boleh masuk di rumah ini katanya? Udah manjat aku nek. Kau manjat di mana? Manjat di kamar mandi. Astagfirullah katanya. Mati kau kalau mati tercucuk kau katanya. Kalau kau jatuh di partu mati tercucuk, mati kau katanya. Mati kau di tempat di bawah di partu. Kan di bawah kan banyak itu kan, banyak besi-besi, banyak apa itu ya namanya orang kampung kan di bawah tuh banyak pecah beling segala macam kaca. Dari situlah nenekku itu kalau aku mau nongkrong malam-malam tuh keluar rumah itu dipanggil, "Cuk. Dia sini dulu." "Ya, Nek." "Cuk, ini ya. Ini kalau malam kalau kamu mau masuk kamu lewat sini ya. Ini caranya begini nih." Dikasih tahu aku yang nenekku. Astagfirullahaladzim. Coba lah. Saking apanya aku tuh nggak bisa dibilangin. Begadang itu kalau kita lagi lepak nongkrong sampai subuh teman-teman, asli sampai subuh. Pagi ngantuk. Kalau sekolah pun ngantuk. Apalagi kalau pas lagi malam minggu kan kayak weekend gini, itu begadang itu. Full itu begadang full. Nah dulu kalau itu dulu kan. Nah makanya sekarang aku ingat begini teman-teman. Contoh Bang Zuma ya. Bang Zuma itu kan kalau diskusi kan begadang kan, ya enggak? Karena waktu Sulawesi itu lebih 1 jam lebih cepat dari kita. Kalian bayangkan ya, kadang diskusi itu sampai jam 3. Di sana berarti sudah jam 4 kan, sudah mau sholat subuh itu. Aku ingatnya begini. Makanya kadang aku temani beliau kan, kadang jadi moderator di bawah itu aku bilang begini. Dalam hatiku begini. Kalau dulu aku begadang dengan hal-hal yang aku istilahnya nggak ada manfaatnya lah ya, begadang kosong itu. Kenapa sekarang untuk begadang untuk membela agama Allah enggak, ya kan? Paham nggak teman-teman? Iya betul. Kenapa enggak gitu loh? Kenapa enggak harus bermalam? Kadang aku jadi moderator tuh kadang sampai ketiduran aku tuh teman-teman. Sampai ketiduran aku kadang sambil baring, kadang sambil dengerin. Kalau ketiduran bangun lagi, wudhu lagi. Karena aku mikirnya begitu. Kalau dulu aku untuk hal-hal yang istilahnya yang sifatnya nggak ada gunanya ya, cuman ngobrol entah apa gitu, entah apa ya, cuman menghayal apa segala macam. Kalau sekarang kan bela agama Allah, apalagi kita diskusi di atas agama, kita catat faidah-faidah yang disebutkan ya kan, bagaimana cara diskusi. Alhamdulillah banyak manfaat yang kita bisa dapatkan ya, setidaknya ya dari niat lah teman-teman, dari niat kita bagaimana kita bisa ini ya, itulah supaya apa yang kita lakukan di sini tuh nggak sia-sia. Kawan-kawan juga gitu ya, yang sering menjadi moderator ya, kan menjadi sebab terjadi diskusi, kemudian banyak orang yang mengenal kebenaran Islam, atau kawan-kawan yang sering nge-give, kawan-kawan yang tap layar. Nah, apalagi kawan-kawan yang terjun langsung berdiskusi itu ada seninya loh teman-teman, ada ilmunya, ada teknik, jadi nggak sembarangan juga. Makanya kadang kita dengar orang ada diskusi, enak kita dengarkan diskusinya kan, bagaimana cara dia
cara dia membungkam lawan, bagaimana cara dia mainkan tarik ulur argumentasi lawan, bagaimana cara dia mainkan emosi lawan, bagaimana itu kan ada ilmunya itu. Tapi kalau yang nggak punya ilmu tentang itu, kadang datar-datar aja, kadang bosan juga kita kan dengernya. Iya. Nah, kalau aku tengok kalau di Bang Zuma itu ada itu ilmu itu. Jadi Bang Zuma itu dia pandai cari celah bagaimana dia tarik emosi lawan itu dengan entah itu dengan intonasi atau dengan kadang dengan ucapan-ucapannya ya kan. Masalah generasi itu kan panas tuh otak gitu. Iya panas. Iya panas bener. sih. Apalagi kalau dia orang Sulawesi, panas telinganya pasti. Ini kau apa tuyul gitu kan, kadang toples. Nah itu orang kalau digituin itu tuh apa? Bayangkan kalau Nenek Bukiper. nah itu ya itu mengintimidasi lawan dengan narasi. Jadi narasi kita tuh mengintimidasi. Jadi mereka tuh betul-betul tertekan mereka dengan, makanya mereka emosi, maki-maki. Nah itu ada. Jadi seni-seni yang begitu tuh memang pengalaman kita lihat. Kalau enggak ya datar-datar aja. Nah itulah aku bilang tadi teman-teman. Sekarang kita dulu ya, ini kalau di masa-masa dulu kita tuh kita melakukan hal-hal yang sifatnya sebenarnya tidak bernilai pahala, bahkan justru menjurus kepada dosa, ya kan? Kalau sekarang, alhamdulillah kita lakukan yang lebih bermanfaat. Nih, mana Oten ada mau diskusi, hubungi teman-teman yang mau diskusi, jadi narasumber, yang mau jadi begini-begini. Kita bisa berkolaborasi dalam kebaikan, alhamdulillah. Walaupun kita di tempat yang jauh ya kan, ini kayak Indah, Mami Safa, ya kan jauh-jauh semua nih. Ada Bro Hadi, ada Bang Alhamid, ada kata pengantar. Kita jauh-jauh, tapi kita bisa berkumpul dalam satu wadah dan kita bisa bersama-sama berkolaborasi untuk membela Islam kan begitu. Walaupun ya keislaman kita masih ya pas-pasan ya kan, atau mungkin masih inilah, masih bolong-bolong, atau mungkin masih yang nggak sempurna, tapi setidaknya niat kita untuk membela agama itu teman-teman. Makanya ini yang aku sering tekankan ke kawan-kawan, niat itu penting. Niat itu penting. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niat. Niatnya pun walaupun apa. Aku dulu pernah ingat ya, dulu waktu awal-awal dulu. Dulu ada kasus ya kalian tahu lah ya, kasus tentang foto-foto ya kan, segala macam. Nah, sampai aku di diskusi itu ada Oten tuh mainkan narasi gitu. Apaan ini video nih? Oten kalau teman-temanmu tuh nggak pakai ini. Jadi ada kawan kita itu yang kalau diskusi dia sering pamer foto umpamanya. Ya kan? Nah, terus aku ditanya, Dio itu gimana hukumnya? Kau begini-begini, kau tengok tuh temanmu itu, dia contohnya nggak pakai jilbab umpamanya. Bla 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 bla. Aku bilang sama dia, ini kawanku, dia nggak pakai jilbab, jangankan nggak pakai jilbab, dia telanjang sekalipun dia masih lebih baik daripada kau, karena kau kafir, aku bilang gitu. Ya, Kafir. wanita muslimah tuh dia telanjang sekali, seandainya lah ya, seandainya dia telanjang sekalipun, dia jauh masih lebih baik daripada kamu. Kenapa? Karena imannya. Iya betul. Sedangkan kamu sehebat dan secerdas apapun kamu lebih hina daripada dia. Kenapa? Karena kau menyembah selain Allah. Iya betul. Kaget dia langsung ngomong, oh nggak bisa begitu, begini. Oh panas dia langsung. Ah udah, kita mainin narasinya. Nah maksudnya apa? Seorang muslim, selongor-longornya dia, sedosa-dosanya dia jauh lebih baik, dia jauh lebih mulia dibandingkan kafir. Karena masih ada iman di hatinya ya Bang. Yes, kecuali ada pengecualian. Kalau dia sudah membela dan condong kepada orang kafir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Artinya Kalian tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Artinya orang beriman.
Kalian tidak akan dapatkan orang beriman yang modelnya apa? Yuwaduna man hadallahu rasulah. Berkasih sayang, loyalitas, ya, condong kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, walaupun orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu, orang-orang kafir itu, walaupun itu adalah bapak kandungnya sendiri, walaupun abangnya sendiri, walaupun karib kerabatnya sendiri, nggak bisa, nggak ada, kita nggak boleh condong kepada kekafiran, kepada orang-orang kafir. Harus tegas, nggak bisa abu-abu antara iya dan tidak, nggak bisa. Apalagi sampai mendukung mereka, nggak bisa. Nah, kalau dia sudah condong ke situ, ditegaskan dalam Al-Quran, mereka inilah yang Allah tetapkan, Allah kokohkan keimanan dalam hatinya. Ini orang-orang yang tidak condong kepada orang-orang kafir, nggak pandang bulu, tegas, nggak ada cerita. Karena kita orang beriman tuh nggak boleh loyal kepada mereka. Nah, kalau ada orang yang ngakunya Muslim tapi loyal, malah membacking, malah mau membantu atau malah mau mensupport orang-orang kafir, nah ini dipertanyakan dia. Kenapa dia nggak bela Muslim? Kenapa dia harus ini? Kenapa dia harus itu? Nah, itu. Tapi secara umum, kaidah umumnya ya tetap Muslim itu jauh lebih baik, dia jauh lebih mulia. Nggak bisa dibandingkan dengan kafir. Walaupun si kafir ini baik kata bahasanya ataupun baik dari sisi akhlaknya, kalau mau dibandingkan nggak bisa. Muslim itu tetap harus lebih mulia dan harus kita loyal kepada dia. Seburuk apapun dia, semaksiat apapun dia. Gitu. Terkadang kan kawan-kawan kan nggak paham ya kayak begitu. Jadi ketika kita bersikap seperti itu, nah dikiranya kita ini keras sesama Muslim, padahal enggak. Makanya aku nggak mau kalau diskusi sama Muslim ya, apalagi ya dipancing-pancing ya kan, masalah ini masalah itu, typing di bawah video ini begini, video itu begitu. Aduh, aku enggak. Alhamdulillah. Dan kawan-kawan pun sering mengingatkan, Ustaz, jangan ini. Alhamdulillah, mereka memperhatikan. Dan ini pun keluar teman-teman ini, mereka lihat nih kalau live gini, mereka lihat. Alhamdulillah, kita jaga itu. Bang Jibril tadi 2 kali. Kita jaga mereka. Alhamdulillah, kawan-kawan di API itu perhatiannya luar biasa. Kita kekeluargaan ya saling menjaga lah ya. Karena memang aku kadang kalau dipancing itu kadang ini juga aku kadang. Itu tadi. Iya kan, beberapa kali hampir kan ya. Untungnya ada mereka, keren. Mantap. Itulah aku bilang tadi teman-teman. Jadi dari sisi latar belakang, dari sisi background yang aku ceritakan tadi kayak gitu. Makanya aku nggak mau teman-teman. Aku nggak mau. Wallahi demi Allah aku nggak mau kalau berhadapan sama Muslim tuh nggak mau aku. Karena aku gitu. Aku sadar. Aku kalau udah ngomong, apalagi yang sifatnya diskusi atau debat, narasiku tuh, aduh, bukan ini ya, bukan